waktu itu di dalam alam roh itu ingat nggak tentang orang tua atau teman-teman kamu atau om tante? Ada kepikir nggak atau hanya kamu aja? Nggak ada pikir sampai di situ. Roh saya waktu di bawah itu cuman hanya berjalan ya. Waktu berjalan masuk dalam melewati pintu di taman itu, di dalam Taman Firdaus itu, apa Taman Firdaus, halaman surga kah? Itu jalan di situ memang ada damai, ada sukacita. Lalu di situ kita jalan hampir 4 kilo lah. Nggak terbang bersama dengan malaikat ini, mereka nggak punya sayap. Seperti manusia biasa kok. Berarti berjalan. Berjalan merasa. seperti Tapi biasa. nggak capek. Nggak capek. Ada rasa bau, aroma, Nggak ada. harum, kecut, Nggak panas, ada. dingin, nggak ada. Nggak ada. Kamu nggak merasa apa-apa. Nggak ada terasa apa-apa. Seperti dalam ruangan, di taman yang istilahnya ya seperti saat inilah. Bagus Kita nggak tamannya. terasa apa-apa. Jadi ketika masuk taman itu secara manusia, maunya jalan terus dalam taman itu. Indah ya. Taman itu indah. Memang taman itu nggak ada di bumi lah. Kalau kita mau coba memang nggak ada lah. Bedanya apa dengan taman-taman di bumi? Bedanya kan kalau kita di bumi ini kan pohonnya tinggi-tinggi, gunungnya tinggi-tinggi. Tapi di sana kan bukit-bukitnya ada pendek-pendek gitu ya. Baru pohon-pohonnya nggak terlalu sampai 5-10 meter. Pohon-pohonnya sekitar ya seperti lampu-lampu inilah. Iya. Nah kalau ada buahnya semuanya buahnya bagus-bagus itu. Kalau buah jeruknya tingginya hampir seperti tingginya ini juga. Tapi buahnya itu banyak sekali di situ. Iya. Nah itu akhirnya udah roh saya nggak mikir yang ke sana lah. Tidak lagi memikirkan yang ada Karena di ini dunia. di bawah sama Iya. 5 malaikat ini. Dan nggak rasa lapar pengen makan buah itu? Nggak ada rasa itu. Lalu berjalan sekitar 4 kilo kemudian dalam taman itu, roh saya tiba-tiba ngomong gini, Tuhan Yesus ini kan taman, berarti ada rumah. Tadi kan lihat sini kan ada taman, tapi ini ada seperti ada apa ya, putih di sini, seperti ada awan putih yang menutupin ujung sana. Oh, Udah nggak kelihatan jadi nggak lagi. kelihatan. Ya. Baru roh saya tiba-tiba ngomong, Tuhan Yesus ini kan taman, berarti ada rumah. Baru ngomong gini tiba-tiba seperti ada terbuka begini, gitu. Terus Ternyata kelihatan di bawah rumahnya. sana ada kota yang megahnya di bawah sana. Kota. Ada kota yang megahnya luar biasa. Karena waktu di dalam taman ini lihat ke bawah sana seperti ini jurang. Oh, Ya. oke. Dan lihat ke bawah sana seperti kita naik pesawat tiba-tiba melewati awan putih yang tebal ini. Tentunya udah di bawah sana ada taman gitu. Terus kemudian. Nah ini terbuka tiba-tiba roh saya lihat ke bawah sana. Kota. Kota ini megahnya luar biasa Pak. Saya yakin dan percaya itu Taman Firdaus, mungkin rumah Bapak lah. Ya, istana lah. Gitu. Akhirnya lalu di ujung sana akhirnya jalan sekitar 2 langkah, 3-4 langkah, di situ ada tangga. Iya. Tangganya ini putih. Akhirnya roh saya bersama 5 malaikat ini, yang 5 malaikat yang 1 malaikat di depan, dia turun-turun kita ikutin. Turun-turun tangga itu 7 anak tangga yang kita injak. Lalu jalan menuju ke sana, akhirnya waktu masuk ke dalam istana itu, lalu pintunya juga seperti lubang jarum ini. Lalu malaikat ini masuk. Lalu roh saya sebelum masuk, roh saya ngomong gini, Tuhan, ini rumah, berarti ada orang di dalam. Ternyata waktu sudah melewati pintu itu, di balik sana, seperti di dalam gereja, bahwa di sana ada pujian, penyembahan kepada Tuhan. Wow. Wah, itu sukacita begitu luar biasa. Akhirnya roh saya kan masih digandeng, jalan di tengah-tengah seperti kita menuju ke mimbar ya. Di tengah-tengah mereka naikkan pujian penyembahan, ada yang duduk, ada yang tepuk tangan, ada yang berdiri, ada yang menari. Bahasa apa? Pujiannya? Mereka pujian yang nggak bisa dimengerti lah. Pujian, lagu-lagu pujian yang seperti ada pujian kita naikkan dalam gereja gitu. Oke, baik. Akhirnya lalu ada alunan musik dalam ruangan itu. Lalu tiba-tiba ada suara ngomong gini, ini orang-orang yang percaya kepada Yesus sehingga ditempatkan di sini. Suara ini berkata, bergumandang jauh banget, tiba-tiba hilang. Lalu roh saya dibawa lagi, tiba-tiba dibawa lagi, berubah lagi ruangan kedua. Masuk ruangan ketiga lagi. Iya. Persis seperti ruangan yang pertama, bahwa di sana ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Ada yang berdiri, ada yang tepuk tangan seperti KKR besar lah. Iya. Gitu. Mereka duduk di kursi putih panjang gitu. Mereka pakai jubah putih semua. Mereka lihat roh saya begini pun sambil tertawa. Tapi dalam ruangan pertama sampai ruangan ketiga itu,
mereka ini wajah sama loh. Nggak ada anak kecil, nggak ada orang tua. Gitu. Semuanya muda. Semuanya muda. Kalau bilang 25, umur 25 tahun, semuanya 25 tahun. Iya. Apakah itu memang tubuh kemuliaan Tuhan? Sehingga tidak ada perbedaan di dalam sana. Kalau wajah berbeda, lu dari suku mana? Mungkin Tuhan bilang bersatu seperti anak kembar gitu. Oh. Gitu kan? Sedangkan Seperti- kamu sendiri udah pakai baju jubah putih belum? saya itu pakai sesuatu gitu. Oke. Warnanya ingat nggak? Putih juga. Putih juga. Jalan gitu. Warna putih jalan gitu. Iya, iya. Ya, Terus bersama kemudian? dengan 5 malaikat itu. Oke. Ketika roh saya berdiri itu seperti dalam keadaan nggak pakai apa-apa. Gitu. Tapi ketika masuk dalam terang itu otomatis langsung baju putih langsung masuk. oke. Ada jubah kemuliaan Kita Tuhan. nggak Iya, iya. ambil, Oke. langsung bilang pakai dulu Langsung- nggak. langsung Masuk dalam pakai. terang ini otomatis langsung udah ada di situ. Jadi jubah kamu juga sama kayak mereka yang nyanyi-nyanyi itu. Wow. Oke. Iya. Langsung Terus jalan. Jalan di tengah-tengah KKR besar ini. Wow. Akhirnya tiba-tiba roh saya dibawa masuk dalam ruangan keempat. Ruangan itu kosong. Tapi ruangan itu bagus banget gitu. Ya. Lalu roh saya melangkah 3-4 langkah ke depan. Masih bersama dengan 5 malaikat ini. Roh saya langsung ngomong gini. Tuhan Yesus, ini antara saya ke surga dan ke neraka. Baru ngomong kayak gini, tiba-tiba 5 malaikat yang 2 malaikat di sini, 2 malaikat yang tadi pegang tangan saya masih sadar, pegang begini dalam sekejap, hilang. Oke. Udah tangan saya nggak ada berat lagi, Ya. ringan gitu. Lalu roh saya berdiri sendiri dalam ruangan kosong itu, lalu tiba-tiba ada sinar kemuliaan muncul di depan mata roh saya. Di depan sana ada sinar sekitar 5 meter di depan mata roh saya. Sinar itu membuat mata roh saya nggak bisa melihat lagi. Mata roh saya dalam keadaan tutup mata kayak gini, di dalam ruangan keempat itu, tiba-tiba ada suara bergumandang dalam ruangan itu berkata gini, berlutut, berlutut. Tiba-tiba roh saya berlutut dalam karena tertunduk. Tiba-tiba roh saya mulai pelan-pelan angkat begini. Lalu ada satu buku besar terbuka. Ketika buku ini terbuka, buku itu besar sekali. Lalu tulisan keluar dari buku itu gaya bara api. Keluar, tulisan itu terangkat dari buku itu. Terangkat dari sana masuk di mata roh saya, tenggelam di mata roh saya hilang. Keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang, keluar, hilang, Tulisan keluar, tentang hilang. apa? Tulisan tentang apa? Itu tulisan itu mungkin dosa-dosa saya. Oh. Jadi keluar itu masuk di mata roh saya. Jadi tiba-tiba hilang. Tiba-tiba tinggal kertas putih. Terbuka lagi lembaran yang kedua. Baru terbuka begini. Saya lagi mulai dari sana. Tiba-tiba seperti bilang kita syuting begini. Kita nonton lagi. Langsung ada video. Berubah jadi video. Oh ya. Mulai waktu keluar lembaran kedua terbuka. Lembaran kedua. Di dalam kertas itu saya lagi berdiri narik kambing. Mulai saya bawa kambing itu sampai potong itu kambing, lalu kupas itu kambing, lalu bakar itu dagingnya, lalu makan itu dagingnya, selesai makan dagingnya, langsung hilang. Apakah itu kejadian yang pernah terjadi di bumi? Lalu ganti lagi. Mulai sejerat itu babi sampai ambil itu babi, lalu saya bakar itu babi, potong dagingnya, saya makan, selesai hilang. Tuhan memperlihatkan semua kejahatan saya waktu saya masih di kampung, di timur itu, saya curi binatang orang, Tuhan kasih keluar semua di situ. Wow. Iya, curi ayam gimana keluarga gitu loh. Rupanya memang firman Tuhan berkata bahwa Tuhan mengawasi yang baik dan yang jahat. Yeah. Mata Tuhan berada di segala penjuru untuk mengawasi yang baik dan yang jahat. Maka CCTV Tuhan itu udah dipantau langsung bagi umat-umat manusia ini. Apa yang kau buat? Padahal ini sudah kenal Tuhan. Tuhan memperlihatkan semua kejahatan saya kok. Iya. Lalu? Akhirnya tiba-tiba hilang. Banyak banget dosa saya yang saya bikin itu. Lalu tiba-tiba saya langsung ngomong gini, Tuhan Yesus ini kan dosa saya. Ini minggu yang lalu, bulan yang lalu, tahun yang lalu saya melakukan kejahatan. Engkau nyatakan di tempat ini Tuhan. Tiba-tiba tinggal kertas putih. Terbuka lembaran yang ketiga lagi. Keluar lagi tulisan begitu banyak. Roh saya langsung ngomong, Tuhan Yesus saya tahu. Engkau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya. Baru ngomong kayak gini tiba-tiba tinggal kertas putih. Terbuka lagi lembaran yang keempat. Baru terbuka begini lalu terbuka begini. Yang lembaran keempat tinggal kertas putih nggak ada tulisan.
Roh saya buka mata langsung lihat begini, buku ini hilang loh. Tapi anehnya gitu ya. Kalau di dalam surga, sekalipun kita tutup mata, kita bisa lihat keadaan semuanya itu. Sekalipun Tapi tutup kalau di mata. bumi, sekalipun tutup mata roh, mata kita saat Tapi ini, bisa tahu apa yang terjadi. bisa tahu apa yang di depan kita. Tapi kalau sekarang kita tutup mata, ya nggak lihat apa-apa. Tapi kalau waktu kita meninggal, kalau kita tutup mata, kita bisa lihat tembus apa yang ada di sana. Nah itu. Kayak Superman ya. Iya, apa yang kita bisa lihat di sana loh. Iya, Iya. 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 Lalu Tiba-tiba- apa yang terjadi dengan kertas putih terus? Roh saya buka mata begini, buku ini hilang. Lalu roh saya lihat ke sinar. Sinar tadi kan? Sinar itu tadinya itu melebihi matahari, dalam sekejap hilang. Tapi di tempat sinar itu, di sana hanya ada altar yang bulat. Ada mimbar yang bulat. Itu tingginya hampir 5 meter. Lalu ada tangga. Tangga naik sampai di atas itu, mungkin takhta surga ya. Itu bagusnya banget. Itu memang nggak bisa mungkin diukir lah. Kalau ada yang pintar, kalau dia membayangkan itu seperti apa, bisa diukir mungkin bisa juga. Iya. Akhirnya Rosel langsung ngomong, ini kan tempat Tuhan Yesus. Ini takhta surga. Tiba-tiba ada suara ngomong gini, Domingus, pulang. Belum tiba saatnya untuk datang melayani aku. Suara ini waktu ketika dia ngomong ini, suara ini merdu lalu jauh banget itu. Rosel lihat ke samping kanan, rupanya Tuhan Yesus menunggang kuda putih. Wow. Kau lihat Yesus menunggang kuda Menunggang putih. kuda putih. Tiba-tiba Rosel langsung berdiri, Rosel langsung ngomong, ini Tuhan Yesus. Wow. Seperti apa wajahnya? Itu cahaya luar biasa, bentuk kepala kayak gini. Ya. Kepalanya seperti manusia tapi cuma sinar. Lalu dia di atas kuda putih kan, kuda seperti kuda biasa juga. Lalu kuda itu dia tutup pakai kain putih, baru ada manik-maniknya begitu banyak. Baguslah. Jadi menunjukkan kebesaran Iya. seorang raja gitu. Iya. Iya, terus kemudian. Rosel langsung lihat-lihat kayak gini. Ini Tuhan Yesus. Badannya berubah menjadi sinar, kuda putih berubah menjadi sinar. Rosel langsung ngomong, Tuhan Yesus saya mau balik. Waktu balik begini, tiba-tiba langsung roh saya dalam sekejap masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget gitu. Wow, balik lagi ke Dulos. Balik lagi ke tubuh. Wow. Nah waktu roh saya masuk dalam tubuh saya, tiba-tiba kaget. Ingatan yang pertama, Tuhan Yesus kenapa engkau pulangin saya? Kenapa saya nggak tinggal dalam rumahmu? Terus kau langsung berasa sakit ini? Itu belum perasaan sakit. Oke. Tiba-tiba saya bilang, Tuhan Yesus kenapa saya tidak tinggal dalam rumah itu? Istana itu kan bagus buat saya. Iya. Kenapa saya pulang tinggal di kontrakan lagi ya? Dalam hati saat itu, dalam pikiran. Bisa mikir gitu ya? Nah, tiba-tiba saya pikir, Oke. loh tadi kan bertemu dengan Tuhan Yesus, tadi bertemu dengan 5 malaikat, kenapa saya dipulangin? Pulang kok dalam sekejap. Lalu tiba-tiba langsung saya tutup mata kayak gini. Tutup mata kayak gini, langsung di situ ada layar, seperti ada layar putih, tergantung di langit begini. Tiba-tiba roh saya kan tutup mata gini, kan roh saya udah masuk nih. Tiba-tiba saya belum ngapa-ngapain, belum ada pikirannya yang lain. Tapi roh saya itu hanya dalam keadaan tutup mata, tapi ini ada tulisan di dalam layar ini, layar besar gitu, tulisan di kain putih besar gitu. Iya. Mulai Apa dari tertulis? awal kejadian itu tertulis semua. Saya ditangkap seperti apa tercatat semua di situ. Lalu saya mulai lihat-lihat begini, mulai masuk kembali. Semua tulisan itu masuk kembali. Oh, jadi kamu mengingat kembali Nah, tuh tentang ini peristiwa tertulis. malam Jadi itu. kamu Nggak ngerti. ingat, tapi ini tulisan ini Jadi tercatat kamu semua. ngerti apa yang terjadi karena baca tulisan ini. Nah, jadi saya sebenarnya kan secara manusia udah jadi bego. Ya, waktu hidup itu roh saya masuk dalam tubuh saya ini kan sebenarnya jadi bego, nggak ngapa-ngapain. Iya, iya. Tapi ketika tulisan di layar ini, di dalam keadaan roh saya udah masuk, tapi kan saya tutup mata gini, tapi ada layar besar, kertas putih itu, kain putih itu, tergantung di depan mata roh saya begini, ya seperti di langit agak jauh gitu, tapi tulisan ini kan bisa dibaca. Apa aja yang kamu baca? Mulai dari kesaksian ini, Oke. itu tercatat semua. Oh. Tercatat semua di dalam layar ini. Lalu saya langsung bacanya nggak pelan-pelan gitu. Baru lihat begini, lihat begini, mulai satu kalimat masuk di pikiran. Wow. Satu paragraf masuk dalam pikiran. Yeah. Masuk. Tiba-tiba langsung kain ini hilang dalam sekejap. Ya udah. Langsung saya tutup, langsung dalam keadaan udah ini. Langsung di situ yang mulai dari kesaksian dari awal sampai yang sekarang ini, itu udah dalam sini.
Tiba-tiba saya langsung ngomong, tapi kok haus ya? Waktu saya bilang haus, Oh, mulai rasa haus. waktu saya bilang kok haus ya? Tapi baju saya ini basah. Lalu saya pegang begini, rupanya ada gumpalan darah besar-besar. Lalu saya masuk 3 gumpalan darah dalam mulut saya. Akhirnya setelan darah saya, tiba-tiba dan saya mulai tergoncang lagi gaya orang potong ayam itulah. Ya waktu Iya, kan iya, saya iya. curi ayam kan, ayamnya mati juga begini dia. Akhirnya langsung saya bilang, kok lo ini kok badan saya tergoncang kayak gini. Tadi saya dipukul jam berapa ya? Usaha mau buka mata nggak bisa. Tapi ini kan, ini udah pecah, ini masih ada bekas nih. Wow. Lalu ini kan ada darah udah kering di mata saya. Nggak bisa buka mata juga untuk lihat apa-apa gitu. Tapi saya kepingin mau bangun, mau angkat kepala gini, mau bangun, mau jalan, tiba-tiba kepala saya jatuh. Tiba-tiba kepala saya udah kayak gini, loh Tuhan lihat saya putus. Aduh. Lalu saya mulai, tiba-tiba mau bangun udah kayak gini, nggak bisa lagi. Udah saya tidur. Lalu saya berdoa. Waktu dalam keadaan tutup mata, saya berdoa. Lalu saya bilang, Tuhan gerakan orang supaya saya dibawa ke rumah sakit. Iya. Lalu ada yang datang, lalu dia ngomong gini, wih ada satu korban di sini. Karena lihat ada darah kan mengalir ya. Iya. Iya. Lalu orang itu dia menuju ke saya, rupanya waktu mereka bunuh saya, mereka buang saya di semak-semak. Mereka tutup saya pakai daun pisang. Oh. Lalu orang yang nolong saya itu, dia bersihin daun pisang itu, lalu dia sentar dari kaki, sampai di rambut saya, dia ngomong gini, wah ini orang Ambon yang meninggal, dek sini orang Ambon, kamu tinggal di sini, saya cari polisi. Lalu dia pergi ke jalan sana cari polisi, datang lama banget itu. Inikah fotonya? Iya, waktu itu Ini Kak, kamu yang tadi. Ini foto saya, waktu pas saya diangkat. Iya. Lalu orang kedua datang lagi. Wah ini satu korban yang meninggal. Sini orang Batak, kamu tinggal di sini. Pergi lagi cari polisi. Baru polisi datang, angkat saya kayak foto ini nih. Ini angkat saya udah jam 3 pagi. Oh, ini yang Jam karena 3 tugas ini. kepolisian ini Iya. kayaknya. Jadi Iya. waktu polisi datang rupanya bawa wartawan, makanya difoto ya. Iya, ini jam 3 udah baru ketemu ke saya. Padahal saya dipotong dari jam 10. Jadi kamu waktu nunggu itu, Iya. nunggu bantuan datang, merasa sakit enggak setelah minum Enggak, darah ini kan itu? saraf-saraf kan udah putus. Akhirnya kan saya bilang gini, saya bilang Tuhan, akhirnya dia udah selesai bersihin daun pisang, dia pergi. Iya. Tapi saya kepingin mau angkat kepala, tiba-tiba Nggak kepala bisa. saya jatuh. Ya, heeh. Lalu tiba-tiba saya langsung berteriak lagi, karena latarnya lama kan. Saya langsung berteriak lagi minta tolong. Tolong, Kamu tolong. bisa ngomong tuh? Bisa Tapi keluar suara suara? keluar dari sini. Krrrr. Oh. Tolong, rupanya ini kan udah putus gitu. Jadi enggak bunyi. Baru saya tahu, leher saya putus. Enggak bunyi tolong, bunyinya Keluar gitu. dari sini. Oh, Krrrr, gitu. coba kameranya diarahkan Nah, tuh. ini nih. Itu di lehernya itu. Jadi waktu Iya. saya berteriak, suara itu keluar dari sini. Krrrr, tolong, suara nggak jelas. Wow. Keluar dari sini. Dari itu, yang jahitan itu, yang tinggi itu. Itu. Tolong, keluar. Krrrr, bernapas juga keluar. Krrrr, krrrr, kayak orang potong babi. Ya, Wow. kayak orang potong binatang. Keluar dari situ. Ya udah, saya dalam hati aja. Akhirnya saya mulai berdoa. Akhirnya lalu mereka datang angkat saya kayak anjing, dibawalah ke jalan raya. Tapi Sampai kamu jalan. rasa sakit enggak? Nggak sakit. Enggak rasa sakit. Karena saraf-saraf kan semuanya putus. Yang ada cuma pikiran aja. Oh, karena ini saraf-saraf Karena putus Tuhan jadi aja nggak kasih rasa ingatan sakit. terus. Doa gitu. Itu. Oke. Ya namanya ini tulang leher kan udah putus kan. Saraf-saraf kan udah putus. Cairan otak keluar, darah habis. Gitu. Akhirnya sampai jalan. Hidup. Jadi Ya. secara jurnal medis harusnya orang ini mati nih. Iya. Nggak mungkin hidup. Iya. Karena kan maksudnya orang kalau dibacok itu kan pembuluh darah besar nih. Itu kan darahnya Udah udah putus itu. lepas semua, darahnya keluar Iya. semua tuh. Jadi hanya darah sedikit sekali dan itu secara maksudnya asupan oksigen ke otak udah nggak ada, harusnya memang benar. Cacat otak harusnya ya. Iya. Terus kemudian Akhirnya udah sampai di jalan raya, mereka periksa KTP. Nggak ada. Mereka berkata orang ini sudah meninggal. Tapi saya dengar, nggak bisa ngomong. Tapi dalam hati saya bilang, Tuhan Yesus, saya kan belum meninggal. Kamu enggak berusaha gerakin tangan gitu. Nggak bisa. Lemas. Karena saraf-saraf kan udah menggerakkan saraf-saraf itu semua kan putus. Jadi cuma hanya tidak berdaya lah. Itu. Akhirnya kan pikiran ini jalan terus. Tapi saya dalam hati aja, Iya. saya ngomong sama Tuhan, Tuhan Yesus saya kan belum meninggal. Gerakan orang supaya saya dibawa ke rumah sakit. Ya Iya. supaya saya bisa berbicara gitu. Iya. Ternyata kan udah di jalan raya tuh. Lalu tiba-tiba ada satu bayangan masuk. Nah waktu bayangan itu dia masuk, tiba-tiba berubah jadi sinar.
Dia keluar, masuk. Tiba-tiba dia keluar, langsung tiba-tiba saya bisa berbicara. Oh, nama saya Domingus, umur saya 19 tahun, saya tinggal asrama Dulos. Keluar suaranya. Suara langsung Bukan keluar lagi dulu. bukan lagi lewat Bukan sini. keluar Ya? dari sini. Nggak ger-ger lagi berarti. Nggak keluar lagi dari sini. Karena ada satu sinar, kan sinar kemuliaan Tuhan. Ini kekuatan Tuhan nih. Akhirnya langsung dia masuk, dia keluar lagi, langsung saya bisa ngomong seperti biasa. Terus orang-orang itu ngerti kamu ngomong apa? Akhirnya waktu saya ngomong, mereka masih itu kan itu di jalan Tugu, jalan raya lah. Lalu mereka ngomong, "Loh, orang ini masih hidup. Orang ini masih hidup." Wah, dipotong dari jam 3. Dipotong dari jam berapa? Jam 3 pagi masih bicara. Dalam hati saya, Tuhan, saya dipotong jam 10 malam, jam 3 masih hidup ya. 10, 11, 12, Nah. 1, 2, 3, 5 jam 5 kemudian. 5 jam. Lalu sampai rumah sakit. Jarak kan dari Jalan Tugu, ya, dari Jalan Tugu menuju ke rumah sakit itu berapa menit? Bisa cek lah di Google Map-nya. Tugu di daerah Cilangkap. Iya, Cilangkap. Di rumah Lalu sakit mana? menuju ke rumah sakit UKI. Perjalanan itu dari tempat itu dari Cilangkap menuju ke rumah sakit. Itu mobilnya lari dalam keadaan kecepatan tinggi. Kalau mobilnya bannya masuk ke dalam naik di atas polisi tidur, itu saya ditaruh cuma di dalam mobil begitu, itu tergoncang, itu mati yang keberapa kali. Leher udah begini, udah gini gitu loh. Katanya nggak merasa sakit. Ya tapi udah begini. Tapi saat itu tiba-tiba waktu saya ditaruh begini kan kalau bernapas lewat ini kan enak gitu kan. Iya. Kan waktu saya ditidurin itu kan lukanya itu tiba-tiba tadi lukanya kalau menganga gini bernapas agak enak. Nah ketika waktu saya ditaruh di atas tempat tidur kan lukanya tertutup, itu saya nggak bisa bernapas. Oh. Nah tiba-tiba waktu mobil itu naik di atas polisi tidur, tiba-tiba dia terangkat begini, leher saya begini lagi, akhirnya napas enak gitu. Oh, oke. Dan di situ saya mulai berpikir, Tuhan, kenapa nggak ada yang lain bisa gendong saya supaya saya taruh di pangkuan mereka? Iya. Tahu-taunya di situ, waktu saya mulai berdoa, buka mata ya dalam mobil perjalanan menuju ke rumah sakit UKI, saya mau buka mata pun nggak bisa ini. Akhirnya saya Karena darahnya pelan-pelan kering ya, pekat ya. Darah itu kan pekat. ya, soalnya. pelan-pelan tangan ini juga dipotong kan ini hampir putus. Iya. Tapi tangan sebelah kanan ini mulai ada gerakan pelan-pelan gitu. Saya mulai pelan-pelan gosok mata gini kan buka mata pertama warna gelap. Langsung saya berdoa, buka mata yang kedua kali agak berkunang-kunang mata saya. Buka mata yang ketiga kali seperti ada sinar ada api yang muncul gitu ya. Saya bilang Tuhan Yesus dalam hati saya berdoa, Tuhan, apakah saya akan buta Tuhan? Tolong saya, bukalah mata saya seperti biasa. Saya mau ngomong Tuhan, siapa dalam mobil ini yang jaga saya? Saya mau ngomong, gendong saya aja, pangku saya. Jangan tidurin saya seperti ini. Saya mau ngomong seperti itu. Tapi waktu buka mata yang keempat kali, mata saya terang, lalu saya lihat-lihat begini, nggak ada orang. Langganan First Media mulai 200 ribuan, bonus cashbacknya jutaan rupiah. Gratis biaya pemasangan. Yuk, langganan sekarang. Cuman taruh dia di lantai mobil ya. Itu bukan ambulan berarti ya? Bukan. Apakah mobil pickup atau Gak tahu mobil penumpang? apa Nggak itu tahu ya. juga. Gak tahu Oke. juga sampai Ya. hari ini. Lalu saya buka mata yang kelima kali. Ternyata malaikat yang tadi bawa saya ke alam roh itu, yang bawa saya ke surga itu, mereka masih jaga saya dalam mobil itu. 5-5-nya. Padahal udah lihat begini loh. Ya. Oh, 5 berarti malaikat mereka itu. malaikat penjagamu ya. Mereka lihat saya begini sambil bertawa. Saya bilang kok nggak ada yang jaga saya. Tapi mereka tertawa begini. Dalam sekejap saya tutup mata, udah sampai rumah sakit UKI. Ya. Sudah diambil dari tempat tidur, lalu diambil dari mobil, taruh di atas tempat tidur, lalu didorong masuk dalam ruang ICU. Lalu saya ngomong, bapak saya mana? Bapak saya mana? Ada yang tanya, Dek, bapakmu siapa? Saya bilang Pak Ruyandi. Pak Ruyandi itu kan pimpinan sekolah kami. Ruyandi Utasoy. Iya, lalu perawat mereka panggil, Pak Ruyandi sini, ini ada masih lehernya putus. Ya pimpinan kami datang. Langsung dia ngomong, wah ini Domingus. Saya bilang, Bapak doakan saya. Tidak mungkin saya meninggal. Saya sudah bertemu dengan Tuhan. Tuhan berkata bilang pulang, saya akan hidup lagi. Akhirnya pimpinan kami langsung berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus sembuhkan Jama. Sembuh, langsung masuk dalam ruang ICU. Nah itu, lalu masuk dalam ruang ICU. Lalu dokter sarafnya periksa. Selesai dia periksa. Dokter sarafnya ngomong dengan pimpinan sekolah kan. Yeah. Bilang Pak Ruyandi, anak ini tidak mungkin hidup. Ini 2 kemungkinan. Mati, kalau hidup, catat seumur hidup. Wow.
Karena apa? Karena yang pertama tulang leher tidak bisa disambung. Yang kedua saraf-saraf tidak bisa disambung. Wow. Yang ketiga cairan otak udah keluar. Wow. Yang keempat darah habis. Dan ini sudah keracunan udara di luar. Lalu pimpinan kami berkata, udah dokter jahit aja. Kalau meninggal yang penting tersambung lagi. Udah dokternya cuman jahit kulit. Tidak kasih bius, tidak kasih donor darah. Ini jahit kasar, kasih jahit karung goni ini. Jahit luarnya Iya, saja ini maksudnya, jahitnya kulitnya kayak gini. saja disambung. Iya. Dalamnya enggak. Pokoknya kalau mati ya udah masa saraf-saraf yang putus kayak rambut gak bisa disambung lah. Makanya yang tadi darah banyak itu, ya itu kan yang hitam itu cairan otak itu. Karena menurut ilmu kedokteran kalau cairan otak satu tetes aja keluar, mati. Itu. Makanya mereka Karena tujuan kamu juga dipukul pakai balok berkali-kali balok, ya. iya. Aduh Tuhan. akhirnya ya udah. Lalu dalam ruang ICU. Ini mungkin ada fotonya dalam ruang ICU itu. Itu dalam ruang ICU langsung selesai dijahit langsung diikat gitu. Ya. Diikat apanya? Oh, Diikat tutup ini pakai diikat. Oh, Mungkin. leher, Ya, kayak ada itu, fotonya ya. penyangga leher ya. Penyangga. Ya, Ya, ada ya. fotonya nanti di sana. Lalu mereka ikat. 4 hari kemudian, saya dalam keadaan kritis dalam ruang ICU, mati. Yang kedua kali dalam ruang ICU. Mati. Kritis Wow. kenapa? Infeksi. Infeksi. Dokter berkata, Domingus meninggal. Bawa dia ke ruang mayat. Tapi sebelum dia bawa kan, Rosa udah pergi kan. Itu apa yang kamu alami? Romo Lihat check nggak? out untuk yang kedua kalinya. Yang kedua kali. Lalu Rosa udah keluar yang kedua kali, udah jalan di alam roh. Yang tadi kan gelap. Iya. Tiba-tiba Rosa keluar udah jalan. Tapi tiba-tiba di situ kan ada, saya nggak lihat apa-apa lagi di situ. Akhirnya Rosa udah pergi. Pergi sekitar 4 kilo. Jalan aja, jalan seperti biasa. Bareng malaikat atau Injak. tidak? Tapi waktu Rosa keluar yang pertama, kan gelap. Iya. Rosa keluar yang kedua kali, ada terang. Oh, udah nggak Di alam gelap roh lagi. itu terang. Hmm. Ternyata sampai hari ini saya mau katakan bahwa di alam roh itu di mana ada Tuhan Yesus ada, pasti kita ketemu. Di situ ada terang. Amin. Kalau di dalam roh ada terang, berarti di situ ada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, Saya ulang sebentar. Jadi pada waktu kematian kedua di rumah sakit ini apakah keluar dengan kondisi yang sama atau enggak? Yang tadi Rosa seperti tiba-tiba orang mau keluar, berlari. langsung. Tiba-tiba keluar gitu. tiba-tiba Dan terangkat dari tubuh, langsung keluar. Melihat jasadnya ini, maksudnya Oh, sudah Lihat, enggak. lihat begini tubuh ada di kamu. tempat tidur. Nggak posisi start mau lari lagi. Enggak lagi. Rosa Oh, langsung sudah keluar beda. dari tubuh seperti biasa, lihat tubuh tertinggal, ya udah langsung jalan. Oh, kayak sudah tahu jalannya kemana Nah. ya. Jadi Tapi nggak sudah lagi melihat dijemput gelap. malaikat juga? Iya. Enggak ada malaikat. Oh. Langsung Rosai berjalan, langsung keluar ada terang. Oke. Rupanya di situ ada Tuhan Yesus. Iya. Lalu Terus. Tiba-tiba apa yang Tuhan Yesus katakan? langsung berteriak, balik. Lihat begini. Tuhan Yesus berdiri di segumpalan awan. Saya sambil lihat gini. Jadi seperti apa yang tertulis dalam kitab Wahyu ya, bahwa Tuhan Yesus Iya. menunggang kuda putih itu ya. Ya. Itu yang Iya. pertama. Itu yang pertama tadi ya. Heeh. Yang kedua, Rosai berjalan dalam terang itu, rupanya dia ada di sana. Dia di Tidak ada atas bukan awan. malaikat, tapi dia sendiri. Oh. Nah itu, dia sendiri ada di alam roh itu. Suruh balik lagi. Akhirnya dia berteriak, balik. Rosai lihat kayak gini, langsung Tuhan Yesus berdiri segumpalan awan. Rosai lihat dia hampir 5 menit lah. Rosai berdiri nggak bisa jalan lagi. Tiba-tiba ada segumpalan awan datang dari sana, mulai turun menutupin kepala Tuhan Yesus, menutupin. Tiba-tiba Rosai dalam sekejap balik begini, sudah berdiri di depan pintu kamar di rumah sakit. Akhirnya Rosai berdiri di depan pintu. Lalu ada perawat satu dari sini, kan ada pintu sini, perawat satu dari sini, dia datang langsung dia buka pintu, Rosai langsung ikut dia. Tapi dia nggak lihat Rosai lah. Iya, iya. Ini apakah jasad kamu udah ditutup kain atau belum? Nah, belum, masih dia, saya belum lihat. Jadi mereka Rosaya belum ikut tahu dulu. kalau mereka dia belum mati. tahu kalau kamu mati. Nah, akhirnya Rosaya itu menuju ke tempat tidur. Nah, waktu Rosaya melihat menuju ke tempat tidur, Iya. Rosaya itu melihat perawat, 2 perawat di situ, yang satu pakai alat pemacu jantung. Oke. Mereka strong. Iya. Nah, Iya. Rosaya melihat kayak gini. 7 kali kemudian mereka angkat alat pemacu jantung itu. Rosaya langsung naik di tempat tidur. Rosaya masuk dalam tubuh saya. Tiba-tiba kaget. Waktu kaget, leher saya ini bunyi. Krak, kayak orang buat tangan. Krak. Oh. Loh, leher saya kok bunyi ya? Tiba-tiba saya goyang kepala gini. Loh, kok enak banget ya? Leher saya kok tersambung lagi. Suster, buka. Susternya ada di situ, lihat. Iya, mereka di situ kan. Suster, coba buka ikatan di leher saya. Ketika suster buka penahan di leher saya yang tadi fotonya mungkin nanti ditampilin. Nah, ketika
Susternya buka penahan di leher saya itu, buka alat itu, leher saya langsung tersambung lagi. Dan situ saya lapar. Wow. Sudah 4 hari nggak makan kan? Selesai makan, turun jalan-jalan sampai pagi. Serius? Nah, iya benar. Jam berapa itu waktu sadar? Itu saat itu udah jam 11, setengah 12 lah. Jam 12 malam itu. Hari keempat kau langsung sembuh Iya, total? hari keempat, pas malam, Sabtu malam itu. Lalu ada sepupu saya kan jaga di sini, jaga saya di situ. Iya. Tapi saat itu memang ada abang saya yang jaga. Kakak saya jaga saya di situ, dia yang jaga, lalu tiba-tiba dia, ada suster kan langsung ngomong, mana keluarga Domingus? Iya. Ini Domingus udah dipanggil sama Tuhan. Kakak saya langsung ngomong, ini saya kakaknya. Oh, berarti sudah dinyatakan meninggal oleh Iya. oleh dokter ya? Oleh suster waktu itu. Sebelum dikejut? Iya, dia udah selesai itu kan udah angkat 7 kali kemudian kan. Oke. Sebelum saya pulang gitu. Karena mereka bilang Domingus udah meninggal. Kakak saya tahu saya meninggal, dia juga akhirnya dia pingsan. Lalu saat itu pun dia dirawat di rumah sakit UKI. Wow. Iya, iya, iya. Nah ketika roh saya masuk kembali dalam tubuh saya, langsung saya bangun, saya lapar, saya minta makan. Susternya nggak kaget? Ya kaget, makanya saat itu puji Tuhan ada teman yang satu yang di situ ada yang bertobat itu. Wow. Pas saya sembuh itu ada suster di situ katanya ada yang bertobat lah. Tapi saya nggak mau persoalkan itu kan dia ajak lah. Gitu. Iya, iya. Untungnya waktu itu belum didorong ke kamar mayat ya. Itu Ya, kan itu menakutkan rencanakan bagi mereka orang. gitu. Tapi karena ada di situ akhirnya saya masuk lagi. Lalu terus saya masuk kaget begini, leher saya tersambung lagi. Lalu mereka buka ikatan di leher saya. Langsung saya lapar, saya minta makan. Udah jalan-jalan sampai pagi. Besoknya hari Minggu. Jalan-jalan sama sepupu saya, nuntut saya. Ya, Jalan-jalan kemana? jalan keluar untuk cari abang saya. Maksudnya di dalam kompleks rumah sakit. Dalam rumah sakit. Tapi masih bawa infus gitu? Nggak ada. Udah cabut semua. Wow. Nah itu. Sebilang, Sembuh total langsung? sembuh total saat itu. Kau nggak ada rasa sakit? Nggak ada sakit lagi. Akhirnya saya kan jalan kan masih melayang-layang. Tapi sebelum saya keluar. Layang-layang gimana? Pening-pening kepalanya. Enggak, jalan itu kan seperti ini kan cairan semua kan habis ya. Iya, cairan tubuh. Jadi jalan juga masih. Masih enteng lah badannya. Iya, jalan juga masih Oh. pusing-pusing lah. Oke. Masih Gitu. pening-pening gitu ya. Tapi ada kekuatan Tuhan yang mengalir dalam hidup Iya, saya. iya, iya. Akhirnya menuju gua stafel dulu pertama. Saya lihat di sini juga masih banyak darah gini kan nempel-nempel gitu. Sambil darah mulai gosok-gosok karena nggak mandi saat itu kan 4 hari itu. Maksudnya kau bilas? Iya, saya bilas-bilas gitu. Lalu selesai keluar dilap, lalu badan saya masih saat itu hari keempat masih bau darah gitu. Lalu saya bilang tanya ini sepupu saya, mana kakak Habel di mana? Bilang oh dia lagi urus orang, padahal dia lagi dirawat, enggak saya mau ketemu sama dia. Akhirnya besoknya hari Minggu jam 8, yang pertama saya ketemu sama Dokter Tobing. Dokter Tobing ini kan udah meninggal. Lalu tiba-tiba dia kata, Domingus hidup. Dokter saya mau pulang, hah? Kamu ada keluarga di Jakarta? Saya bilang nggak ada keluarga, udah kamu tinggal di sini aja. Sekolah kamu sudah dibakar sama orang. Maksudnya suruh nginep di rumah sakit dulu? Iya, tinggal di situ. Tiba-tiba ada dokter sarafnya yang jahit saya, dia datang. Lalu dia dia bilang, gimana? Domingus kok bisa jalan? Saya bilang, dokter saya mau pulang. Hah? Kamu ada keluarga? Saya bilang, nggak ada keluarga. Akhirnya dokter Tobing, coba karena sekarang saya tes. Dia cubit. Sakit enggak? Enggak. Cubit belakang, sakit enggak? Enggak. Cubit begini, sakit enggak? Enggak. Loh, ini saraf-saraf sebagian belum tersambung. Karena kamu belum rasa sakit ya? Akhirnya dia ngomong, mana teman-teman kamu? Tim doa. Lalu teman saya, tim doa di situ kan namanya Gideon, mahasiswa saat sekarang dia udah jadi pendeta juga. Lalu dia bilang, ini saya teman pendoanya. Akhirnya dia berdiri bilang, tumpah tangan. Dia tumpah tangan dalam nama Yesus. Tiba-tiba ada yang mengalir dari atas, turun mengalir. Tiba-tiba dia mengalir, seperti ada yang mengalir. Seperti sesuatu lah yang menarik lah, mengalir dalam dari atas kepala tiba-tiba mengalir ke bawah. Lalu tiba-tiba seperti ada yang bergerak. Tiba-tiba langsung tuk tersambung. Wow. Nah, tiba-tiba saraf-saraf yang putus kan merengaging semua ya. Tiba-tiba mulai saraf tiba-tiba mulai berjalan. Seperti ada sesuatu yang berjalan. Tiba-tiba tersambung begini, lalu seperti ada air yang mengalir dalam tubuh saya. Dalam sekejap itu, dalam nama Yesus, tiba-tiba barang saya ini mulai tergoncang, mulai ada damai, ada sukacita, ada jamahan Tuhan. Saat waktu didoakan itu lagi. Lalu selesai amin, dokternya jahit lagi, dokternya cubit. Dokter bedah, Iya. cubit. Nah, dokter bedanya cubit. Sakit enggak? Saya bilang sakit. Sakit enggak? Sakit. Puji Tuhan. Ini mujizat yang kedua kali terjadi.
Mulai saat itu sudah sembuh total sampai hari ini. Haleluya. Nah, akhirnya dokternya ngomong, anak ini kalau dia hidup tidak mungkin berbicara, mungkin jadi bego-bego. Anak ini kalau dia hidup mungkin lumpuh total. Tapi sampai detik ini mana lumpuhnya, mana begonya. Wow. Enggak ada gitu. Dan Tuhan Kasih dipermuliakan. karunia 4 hari sembuh total. Pernah nggak Domingus di MRI atau CT scan setelah itu untuk dicek kondisi kesehatannya selama hari itu sampai dengan hari ini? Pernah nggak? Atau kondisi otaknya, karena kan cairannya udah keluar semua tuh. Akhirnya berapa 1 tahun kemudian ada konferensi dokter-dokter 2000 dokter di Brisbane. Ya. Lalu utusan dokter-dokter 5 dokter bawa saya ke Brisbane untuk teliti leher saya. Oh, kamu dibawa ke Brisbane? Dibawa ke sana. Kalau dijadikan terus ini Ternyata sampai di sana bukan cuma saya. bahan studi. Studi untuk mempelajarin ini. Ternyata bukan cuma saya. Ternyata ada 5 orang, tambah saya 5 orang yang mati hidup lagi dengan kasus yang berbeda. Oh, dari Itu. Indonesia kah atau dari negara lain atau dari Saya Bulus juga? mewakili Indonesia, ada yang satu dari Afrika, ada satu dari Korea, ada satu dari mana itu saat itu. Mereka mati hidup lagi. Wow. Mereka teliti, dokter-dokter ini. Sehingga kesimpulan dari dokter-dokter ahli ini mereka berkata bahwa kedokteran tidak bisa menjawab hal ini. Wow. Ilmu kedokteran, obat kedokteran tidak bisa menjawab orang-orang ini lagi. Wow. Yang sanggup menolong orang-orang ini hanya Tuhan Yesus yang menciptakan kita. Wow. Wow. Di situ loh. Puji Tuhan. Keputusan Mereka- dari 2.000 dokter ahli itu. Emang itu semua mereka agama Kristen? Orang Kristen? Nggak tahu juga. Pokoknya diundang mereka teliti lah. Tapi kesimpulannya hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan Ya, ada ini. yang berbicara gitu. Berbicara di depan forum itu. Karena ada satu dokter yang dari Filipina. Dia dokter THT. Dia juga bersaksi. Dokter HT, tapi dia bisa operasi jantung. Tuhan yang berbicara. Iya, iya. Selesai operasi, sembuh. Wow. Jadi memang Tuhan izinkan kondisi itu terjadi untuk kamu secara pribadi alami supaya kamu bisa menjadi Saksi. saksi ya, Iya. untuk bisa mengatakan sebenarnya apa yang menjadi yang ada di dalam kehidupan, di dalam kematian itu tadi ya. Iya. Dan melihat kemuliaan Tuhan secara mungkin yang kamu lihat nggak juga belum semua kali, baru sekelumit sedikit kali. Ya kan cuma Yang kamu- sebentar. Iya, makanya itu. Ya, memang rencana dari Tuhan itu hanya membawa satu hadirat Tuhan aja, Betul. tempat pujian penyembahan Iya. itu. Nah, oke, sekarang dalam waktu yang tersisa nih, saya punya beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, bagaimana perasaan kamu terhadap orang-orang yang melakukan hal itu terhadap kamu, gitu? Jadi Masa itu, ya, selesai peristiwa itu sesudah sehat kita kuliah lagi. Lalu Oh, situ kamu kuliah lagi? Ya, kuliah lagi. Nggak trauma? Enggak trauma. Akhirnya di situ pimpinan kami selalu tekankan, ya, jangan menyimpan dendam. Jangan menyimpan dendam dalam hati kamu terhadap orang sekalipun kita dibunuh, ya. Sekalipun kamu dibunuh, jangan simpan dendam karena itu akan membuat kamu trauma terhadap masalah ke depan, gitu. Bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Itu yang Betul. kita pegang. Ya. Akhirnya sekalipun saya dipotong seperti itu, saya nggak sakit hati. Saya tidak dendam dengan orang. Saya hanya berdoa, Tuhan ampunilah orang yang sudah membunuh saya. Biarlah satu saat Tuhan tangkap dia. Biarlah menjadi percaya kepada Tuhan Amin, Yesus. amin. Seperti Saulus menjadi Paulus ya? Iya. Oke. Di antara mahasiswa-mahasiswa tadi itu 337, berapa orang yang mati? Hanya satu, Sariman. Dan ini yang fotonya. Kalau di, ya inilah yang mati nih. Ini Wow. fotonya. Dia mati karena Ya ini belah ini dibelah, ini lehernya udah Dipotong-potong. banyak itu ya. Ini udah banyak di itu. Apakah kamu melihat jasad Sariman waktu itu? Sempat melihat? Enggak ini. Enggak. yang tahu. yang luka-luka parah ada berapa orang? Ini kita luka-luka parah ini sebenarnya saya, Sariman, sama Yakob, sama yang lain-lain lah. Yakob ini kayak nih, yang Yakob ini. kayak apa? Ini Yakob yang ini. Saya keluar sama Wow, dia. Ini yang Ini dipacok-pacok. juga dipotong ini. Iya. Ini yang dipotong. Ini luka-luka ini teman-teman yang luka-luka ini. Ya. Tapi yang mahasiswa apakah ada yang menjadi korban perkosaan atau apa? Mahasiswa. Nah itu sampai hari ini belum ini. Itu. Belum tahu. Belum tahu. Ya, tapi Tapi maksudnya mereka berhasil kabur semua yang mahasiswi. Semua mahasiswa lari selamatkan diri masing-masing. jumlah murid 330 itu apakah akhirnya lengkap hanya berkurang satu orang atau? Ya hanya satu ini.
yang Iya. meninggal kan. Berarti semua Ketika balik kuliah, Ya. mereka semua balik kuliah semua lagi. balik kuliah. Ya, balik kuliah lagi. Lengkap. Semuanya. Tapi ada yang apa namanya trauma, mereka pindah ke sekolah Alkitab lain. Oh. Ya, ini teman saya, ya Wow. namanya Yakob, saya keluar sama dia. Iya, iya. Jadi kamu setelah balik kuliah lagi, ini ya seperti Ya, ini teman-teman korban-korbannya. wanita yang dipotong. Iya. Dan berarti apakah Domingus sudah memaafkan orang-orang ini? Ya, kita sudah melepaskan pengampunan, memaafkanlah. Sudah mengalaskan pengampunan. Oke, Makanya pertanyaan. saya nggak trauma kan. Iya, puji Kalau saya Tuhan. masih simpan sakit hati terhadap orang-orang itu, mungkin saya trauma, nggak kemanapun saya takut gitu. Betul. Yang kedua, apakah kemudian kepolisian mengusut kasus ini atau tidak? Nah, setelah pelaku-pelakunya sudah ditangkap, Ditangkap akhirnya. lalu Ya. kami yang korban ini diminta ke Polda untuk bersaksi, Betul. keterangan. Hmm. Nah, akhirnya pelaku-pelaku memang ditangkap setelah disidangkan bahwa ini melanggar ketertiban umum, ini kriminal, dibebaskan sampai hari ini. Oh, mereka di penjara? Nggak di penjara, Hanya divonis tapi tidak di nggak di penjara? penjara. Melanggar ketertiban gimana? Hanya ketertiban. Membunuh Ketertiban kok? umum. Membunuh orang? Iya, ya udahlah. Ngapain kita berdebatkan? Biar kami berurusan sama Tuhan. Iya. Ya. Oh, oke. Baik. Nah, kemudian berikutnya ini yang sangat penting. Apakah dampak dari apa yang Domingus alami? Saya tahu bahwa kamu sekarang menjadi seorang hamba Tuhan ya. Iya. Bahkan menjadi seorang gembala sekarang ya. Iya. Dan bahkan sudah keliling ke banyak negara sekarang. Berapa negara yang sekarang udah kamu pernah Ada datangi? 12 negara yang saya sudah kunjungin. Mana aja? Tapi untuk kesaksian saya ini, sudah di seluruh negara di bumi ini, kesaksian saya sudah dipakai. Sama di gereja-gereja. Karena saya bergabung sama di Gideon Internasional. Yang bagi Alkitab Pras itu. Bagi Alkitab di hotel-hotel. Karena ya. saya juga pertama kali saya SD, Alkitab satu-satunya di kampung saya itu, Alkitab satu-satunya di rumah kami, di kampung saya, itu Alkitab dari di Gideon Dari Gideon. Internasional. Wow, luar biasa. Nah, sehingga lewat Alkitab itulah yang menuntun saya untuk saya bisa sekolah Alkitab itu. Iya. Itu. Nah, ke negara tadi 12 negara kemana aja? Nah, itu ya udah ke Malaysia, Hong Kong, ke Singapura, ke Macau, ya langsung ke Belanda, ke Jerman, ya kalau langsung ke Jepang lagi, habis ke mana lagi, habis ke Australia, lalu ke ya di tetangga kita Timor Leste berkali-kali saya masuk, Iya. lalu ke mana lagi itu kita ke Israel juga. Iya. Nah, di sana juga ketemu sama orang-orang Gideon juga ya. Iya, ke Amerika juga. Iya, Amerika Serikat juga. Amerika. Wow. Tapi kalau di Amerika semua state saya udah masuk kok. Wow. 50 state itu ke Alaska juga Saya pernah? masuk semua Wow. di situ. Iya. Pelayanan di sana. Supaya setiap orang percaya kepada Yesus, jangan takut mengenai kematian. Oke. Karena di balik kematian ada kehidupan. Amin. Jadi pesannya itu ya? Pesannya itu. Karena setiap orang pasti akan meninggal. Ya. Tapi kalau kita yang percaya kepada Yesus, ngapain takut mengenai kematian? Betul. Tuhan Yesus masih sanggup melakukan mujizat dalam hidup kita. Amin. Iya. Kalau kita mencari dia, pasti ketemu sama dia. Haleluya. Amin. Tapi kalau nggak pernah mencari dia, mana kita mau ketemu sama dia? Iya. Ada nggak orang yang setelah mendengar kisah ini mereka masih memilih untuk tidak percaya bahkan mungkin mencibir bahwa kamu berbohong? Ada yang juga begitu. Ada yang juga nggak percaya. Ada yang nggak percaya bahwa saya dibunuh. Gitu. Terus kemudian? Nggak apa-apalah. Ya kan? Tapi api yang saya bagikan itu, api yang Tuhan taruh dalam hidup saya ini, itu yang saya bagikan buat hidupmu. Satu saat engkau akan pulang. Kalau engkau terima itu, maka engkau akan juga mengenal dia secara pribadi. Wow. Bapak Abraham sudah ngomong, sekalipun Tuhan membangkitkan orang mati di bumi itu pun, mereka lihat orang mati itu aja hidup lagi, mereka nggak percaya kok. Nah, apalagi saya bersaksi kayak gini. Tapi dampaknya sampai hari ini, banyak orang diberkati sama Tuhan. Ya. Dampaknya sampai hari ini, banyak orang diberkati sama Tuhan. Ya, bisa Sampai hari menguatkan. ini saya bisa jalan, bahwa ketika kita mendoakan yang sakit aja disembuhkan, ketika kita mendoakan yang macam-macam juga Tuhan campur tangan. Puji Tuhan. Karena Tuhan itu selalu memperlengkapi kita, memperlengkapi hamba-hamba Tuhan yang sebagai guru untuk pergi melayani dia dengan kuasa, supaya orang melihat bahwa aku masih berkuasa kok.
Waktu kejadian itu Domingus usianya 19 tahun. 19 tahun. Hari ini Domingus usianya berapa? Sudah 42 tahun. Puji Tuhan ya. 42 Iya. tahun. Bahkan sudah menikah sekarang ya. Sudah menikah. Berapa orang anak sekarang? Dua anak. Satu Umur berapa mereka? 13 tahun, yang satu 9 tahun. Wow. Ya. Iya. Kalau kamu ceritakan nih kepada anak-anak kamu, apa reaksi mereka? Kan yang 13 tahun udah cukup besar ya untuk mengerti Ya, ya. kalau- Apa reaksi mereka? Kalau untuk anak-anak, ya mereka ini udah semangat gitu, bahwa kita punya Tuhan hebat gitu ya. Tuhan Yesus bisa sembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Jadi mereka senang. Bahwa saya punya Bapak hebat kok. Saya punya Yesus yang luar biasa. Nah itu. Di dalam kehidupan kan kadang-kadang walaupun kita sering mendengar kesaksian dan ada satu kesaksian yang spektakuler seperti ini, kadang-kadang sebagai manusia kadang-kadang kita juga tetap aja menjadi goyah iman Iya. atau bimbang atau menjadi tidak percaya karena pergumulan yang sangat berat. Nah, boleh nggak berikan satu kata-kata kekuatan atau penguatan bagi kami yang kadang-kadang goyah nih? Ya, apa yang boleh Dominus katakan? Mungkin karena masalah pernikahan mereka, mungkin masalah kesehatan yang hari ini mungkin mereka sakit nggak sembuh-sembuh, atau mungkin mereka bangkrut di dalam hal keuangan gitu, dan sehingga mereka ini aku nggak percaya lagi deh, aku nggak tahu apa Tuhan akan bekerja untuk aku atau nggak gitu. Silakan. Baik. Siapa yang menonton kesaksian ini, pasti ada iman timbul dalam hati mereka. Amin. Percaya sama Yesus. Buka hati, berdoa sungguh-sungguh, panggil dia, engkau berlutut, panggil dia. Sekalipun kita punya pergumulan, punya persoalan, sakit penyakit, bahwa dia ingin menolong kita. Ini tulang leher putus saja Tuhan sambung. Amin. Saraf-saraf putus saja Tuhan sambung lagi. Cairan otak keluar aja Tuhan kasih cairan otak yang baru. Amin. Darah yang habis juga kasih darah yang baru kok. Amin. Amin. Apalagi cuman masalah kita ini di depan mata aja. Itu kecil dibagi Tuhan kok. Puji Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan jawaban doa-doa kita? Ya setialah kepada Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Amin. Amin. Ada satu ayat juga. Bahwa Tuhan itu sudah berkata. Sudah 2000 tahun yang lalu dalam Yesaya 48 ayat 16 dia berkata gini. Mendekatlah kepadaku. Dengarkanlah ini. Dari dulu aku berkata tidak pernah sembunyi-sembunyi. Ketika hal itu terjadi, aku ada di situ. Jadi dari dulu itu Tuhan sudah berkata bahwa ketika kita punya masalah, dia ada di situ. Berarti kita harus datang kepada dia. Betul. Ketika kita tidak berdaya, jangan ke tempat lain. Cari dia dulu, dia ada di situ. Ya. Untuk menolong kita. Ketika kita sakit, panggil dia. Dia dokter, dia segala dokter. Dia Amen. sanggup untuk menolong hidup kita. Makanya banyak mujizat di mana-mana. Hari-hari ini hamba Tuhan KKR di mana-mana. Tumpahan tangan ada yang sembuh, yang lumpuh berjalan, yang bukan hamba Tuhan yang punya kuasa. Tuhan Yesus itulah yang sanggup, yang langsung kok. Dia Tuhan Yesus hanya mensalurkan kuasa itu lewat hamba-hamba Tuhan. Tinggal tumpahan tangan aja. Karena imanmu engkau sembuh. Karena imanmu engkau diberkati sama Tuhan. Amen. Karena imanmu pekerjaanmu diberkati Tuhan. Karena imanmu anak-anakmu akan berhasil. Amin. Amin. Kan semua karena iman. Tapi kalau kita nggak beriman sungguh-sungguh kepada dia, bagaimana kita mau menikmati itu? Bagaimana kita mau sembuh? Maka selama pelayanan Yesus di bumi dari melayani di kota, turun ke desa-desa, maka dia selalu berkata, karena imanmu engkau disembuhkan. Amin. Puji Tuhan. Iya. Percaya dulu, ya kan? Tapi kalau kita ragu-ragu ya dia juga bilang, aku nggak perlu dengan orang ini kok. Iya. Harus benar-benar percaya kepada dia sepenuhnya. Percaya kepadanya. Amin. Jadi percaya sepenuhnya ya. Ya Terima seperti kasih. anak Yes. sama orang tua kan. Kita seperti saya sebagai anak sama bapak saya. Ya. Bapak saya ini dia juga istilahnya dia bisa panjat ke pohon yang besar, dia bisa ambil madu di atas pohon besar. Saya percaya dia pasti dia tolong selamat karena dia sudah jaga-jaga dia. Saya percaya dia. Tapi kalau dia orang yang baru bilang, saya bisa panjat, ya saya nggak percaya dong, pertengahan jalan bisa jatuh. Iya. Tapi kalau percaya benar-benar kepada dia, sumber kehidupan itu, maka saya akan percaya di dalam Yesus tidak ada mustahil. Dia sanggup menolong yang terbaik. Karena dalam Yesus ada mujizat. Dalam Yesus
ada jalan keluar. Dalam Yesus pasti ada sumber kehidupan yang kekal. Yang penting dalam Yesus kita tetap percaya. Pengabdian harus sungguh-sungguh. Amen. Ya, terima Ngapain kasih. harus dipertentangkan gitu tuh kan? Ya, nama saya Domingus dan saya dari Kupang. Dari kampung saya di arah perbatasan Timor Leste. Oke. Dan puji Tuhan, akhirnya Tuhan panggil saya sampai hari ini saya di Jakarta. Waktu itu di Jakarta karena kuliah ya Pak ya? Ya, waktu itu tahun tanggal 15, saya datang dari Kupang itu tanggal 18 bulan Juni tahun 98. Itu langsung dijemput dijemput di Tanjung Priuk, langsung dibawa masuk asrama. Ya, kuliahnya di mana waktu itu? Kuliahnya di Cipayung, Nama- Jakarta Timur. Namanya Sekolah Tinggi Teologi Dulos. STT Dulos. Iya, Itu terkenal STT. sekali itu. Iya. Ya, ya. Nah, kemudian kalau boleh tahu, apa sih sebenarnya daripada Pak Domingus untuk sekolah Alkitab pada waktu itu? Tujuannya apa? Iya, tujuan saat itu yang saya datang itu cuma hanya untuk belajar. Ya, belajar, nanti kalau suatu saat udah tamat, ya balik pulang kampung. Ya, itu tujuan kita untuk belajar, nggak ada cara lain. Hanya Iya, untuk bisa studi, kalau udah jadi pelayan Tuhan, balik ke kampung untuk bisa melayani di desa-desa. Tujuan utamanya itu. Tujuan utamanya. Ya, ya. Lalu apa yang terjadi pada saat itu yang Bapak alami? STT Dulos mengalami apa? Kerusuhan itu. Kerusuhan. Iya. Oke, boleh diceritakan kejadiannya seperti apa? Jadi waktu saya datang dari Kupang, ya kita datang ke namanya Jakarta juga senang ya. Jadi itu juga dalam namanya juga dari kampung, datang ke kota besar, lihat juga senang. Senang tambah semangat gitu. Ya. Akhirnya tinggal di asrama juga, semangat juga. Nah sehingga masuk perjalanan waktunya mulai bulan Juli, Agustus sampai bulan Desember tahun 98 masuk tahun 99 itu kita sudah masuk ke semester 3. Ya. Oke. Nah sehingga semester 3 itu pun di sana pun kita tambah semangat juga. Ya, kita semangat mengucap syukur, rupanya Tuhan panggil kok seperti ini untuk kita bisa melayani Tuhan. Akhirnya kita kuliah lalu masuk bulan Juli itu dari awal itu kok tiap malam kok kita diteror gitu ya. Tiap malam ada orang yang lempar, apakah ada masalah apa kita nggak tahu. Dilempar apa Pak waktu itu? Lempar pakai batu, lempar ke atas kampus, gedung gitu itu dilempar gitu. Tapi kita biasa-biasa aja, mungkin ada orang mabuk atau orang apa iseng aja lah. Iya, iya. Lalu masuk bulan Agustus, September, Oktober, kok tiap malam kok diganggu terus gitu. Ini di tahun 99. Tahun 99. Oke, ya. Akhirnya masuk bulan November, kok gangguan ini semakin nyata gitu. Jadi ada Semakin eskalasi ya. intens. Iya, semakin tiap malam itu diganggu terus. Kita mahasiswa tinggal di dalam asrama, kita dari desa-desa. Ya, tujuan kita dari desa-desa itu kita direkrut gitu. Iya. Karena tujuan kita itu untuk bisa menjadi orang yang baik, ya kalau tamat dari sekolah ini, biar kita bertobat sungguh-sungguh, pulang kembali ke desa, di sana kita bisa melayani Tuhan. Oke, pertanyaan saya gini, apakah waktu Bapak di Kupang atau di desa di kampung itu sudah Kristen atau waktu itu masih kepercayaan lain? Ya, kita sudah Kristen. Jadi memang Kristen ya? Sudah Kristen. Jadi murid-murid di sana bukan dari kepercayaan yang lain kemudian istilahnya dikristenisasi kemudian untuk sekolah Alkitab di sana, bukan ya? Bukan, kita semua ini mau sekolah Alkitab kan, sekolah tinggi teologi itu kan kita mau jadi pendeta lah. Jadi dipersiapkan untuk menjadi pendeta, menjadi hamba Tuhan, Hamba Tuhan. untuk bisa masuk Ke desa. banyak tempat lah, desa-desa. Ya. Ya, terus kemudian? Nah, sehingga masuk bulan November, Ya. nah rencana masih itu kan ada lewat brosur gitu. Bahwa kita harus serang Dulos gitu. Oh, jadi sudah ada Lewat brosur, ancaman. ancaman. Akhirnya kita juga mahasiswa ketakutan. Lalu semua kita mahasiswa sekitar 300 lebih itu kita diungsikan. Kampusnya kosong. Nggak tinggal di dalam asrama lagi. Iya, Nah kalau iya. kuliah nanti siang baru kita ke kampus yang berada di Cipayung. Iya. Lalu masuk bulan Desember karena aman mungkin kita mau merayakan Natal. Iya. Jadi marilah kita kembali ke kampus. Akhirnya tinggallah di kampus. Iya. Masuk kembali dalam asrama. Nah sehingga di asrama itu pun ya kita santai-santai aja. Karena saya kenal kita kalau kita sebagai orang Timur, karena kalau orang masuk di tanah kami di Kupang sana, itu sebagai keluarga. Oh. Itu lebih dihormati. Nah itu. Iya. Nah pikiran saya ke situ.
Tidak mungkin saya datang merantau kok, orang paling tidak mungkin kita diganggu lah. Nah gitu. Nah, penyebab dari serangan itu kan pasti gini, ada orang yang bilang ada akibat, pasti ada sebabnya. Nah, kira-kira menurut kalian yang dari apakah STT pelajar STT Dulos atau dari orang-orang guru-guru di Dulos waktu itu kan pasti udah dengar nih, kenapa kalian diserang waktu itu? Maksudnya atau diancam? Penyebabnya apa? Ya, saat itu ya penyebabnya yang kalau kita dengar isu-isu itu bahwa sekolah ini tidak ada surat izin. Nah, itu yang pertama. Tetapi sebenarnya ada surat izin nggak? Ada. Semua SK dan Pokoknya semua lengkap? ada lah. Ya kita mahasiswa hanya studi aja lah. Untuk hal itu kita nggak tahu gitu kan. Iya. Pokoknya namanya sekolah pasti ada izinnya lah. Iya. Apalagi yang mereka permasalahkan, kenapa nggak suka dengan sekolah ini? Nah, akhirnya lalu yang kedua itu bahwa di dalam asrama ada pabrik narkoba. Lo gimana ini sekolah pendeta kok ada narkoba di dalam kan? Jadi diprovokasi di Provokasi dalam massa. sekolah Dulos ada pabrik narkoba. Pabrik narkoba. Apakah benar demikian? Nah itu tidak ada lah. Berarti waktu itu Berita masih bohong, hoax semua. muda sekali ya? Waktu itu umur berapa? Saya baru ya lah 19 tahun lah. 19 tahun. 19 tahun. Waktu itu pernah pakai narkoba nggak? Ya nggak ada. Nggak ada. Sama sekali tidak ada Sama narkoba. sekali tidak ada. Cuman hanya di dalamnya ada perawatan narkoba. Orang-orang yang ada orang-orang yang kena narkoba. Rehabilitasi narkoba. Di dalam gitu. Karena memang sebagai orang yang di luar Dulos, saya pun sering mendengar bahwa Dulos itu sangat terkenal untuk tempat panti rehabilitasi narkoba. Oh, terjadi Mungkin orang berpikir salah dalamnya ada pabrik narkoba. pengertian. Oh, berarti ini fitnah ya? Fitnah sebenarnya. Akhirnya ya udah. Lalu masuk bulan Desember, mulai kita masuk, juga kita nggak pernah takut kok. Karena pikiran kami ini sekolah dekat dengan markas ABRI kan TNI Cilangkap. Iya. Tidak betul. mungkin kita diganggu dong, gitu. Iya. Akhirnya masuk tanggal 15 Desember, itu sementara lagi ujian juga. Kita ada persiapan, ada teman-teman mahasiswa, semua persiapan untuk ujian. Nah saya jam 7 malam sendiri aja udah tidur, nggak tahu apa yang terjadi. Karena waktu itu belum ada Instagram, TikTok, apa semua Nggak belum ada ya. Facebook pun belum HP ada. juga nggak ada kan. Oh, HP juga nggak punya. waktu itu? Nggak punya gitu. Waktu itu barang mewah ya, HP. Ya, Iya, itu juga iya, belum ada sebenarnya. Iya. Cuma telepon rumah aja, kantor yang ada. Jadi kamu dalam keadaan tidur? Tidur, saya jam 7 malam sudah tidur. Menjelang jam 9 malam, lalu masih itu memang udah masuk. Tapi Masa teman udah saya, masuk. nah masa itu banyak udah masuk di dalam kampus, sehingga mereka mulai siram bensin di dalam kampus, lalu ada yang pakai bom, lalu bomnya meledak kan terima. Bom itu. Molotov. Molotov itu akhirnya meledak. Teman saya itu lagi belajar persiapan untuk ujian juga. Jam berapa itu tadi? Itu jam 9 malam. Jam 9 malam. Jadi udah cukup gelap lah ya. Iya. Iya, iya. Terus kemudian? Akhirnya teman saya dilihat begini, udah terbakar sebagian. Wow. Akhirnya dia juga bingung, dia juga mau lari kemana. Lalu dia lari ke dalam kamar untuk kasih bangun setiap mahasiswa yang sudah tidur supaya bangun kabur gitu. Nah waktu teman saya dia masuk, disitulah dia lihat saya sementara tidur, dia kasih bangun saya turun dari tempat tidur, saya lari ke halaman, itu gedung sebagian udah terbakar itu. Wow. Wow, berarti dalam kondisi tidur tuh kalau dibangunin teriak-teriak tuh pasti panik dong ya? Iya, teman saya dia panggil saya bangun juga. Nampaknya juga udah mimpi kan. Mau bangun juga susah. Tapi teman saya itu dia goyang-goyang tempat tidur, ya udah saya bangun gitu. Waktu saya ikutin dia, lalu saya lari ke halaman, saya lihat 2 pintu gerbang itu. Masa sudah berkuasa itu hampir masa itu 300 lebih. Ini ada foto ya? Lebih. Ada Ya. foto Itu waktu saya bangun itu di depan kampus kami itu, di depannya itu udah terbakar itu. Wow. Jadi itu udah terbakar. Jadi saya juga mulai ketakutan, menangis ketakutan luar biasa. Badan saya tambah tergoncang. Ini mau lari kemana? Iya. Iya, iya. Jadi saat itu kami mahasiswa tinggal dalam asrama itu 337 orang. Wow. Mahasiswa banyak ya? laki, akhirnya setiap orang selamatkan diri masing-masing. Lalu saya berdoa, saya bilang Tuhan saya udah keluar ya dari kampus sama teman ini. Berdiri di taman sambil berdoa. Lewat mana keluarnya, Pak? Itu keluar saya keluar dari kamar, lari menuju ke taman dulu. Oke. Untuk lihat situasinya, mau lari kemana kan gitu. Iya. Tapi waktu saya lari kan masih sama teman saya.
Kami berdua kan bisa jalan, kalau memang kita ditangkap, yang satu kan bisa merontak, begini lah pikiran kami. Iya, nggak ada bawa pentungan Nggak atau apa, nggak senjata ada apa, nggak apa-apanya. siap sama sekali. Iya. Tapi teman saya juga udah sempat pegang parang, gitu. Oh. Kalau memang kita ditangkap, kita dipono, dia juga akan balas. Iya, jadi Gitu. siap tempur maksudnya. Dia juga siap. Iya. Tapi tiba-tiba teman saya ini didengar, Tuhan berbicara sama dia, sarungkan pedangmu. Akhirnya dia tiba-tiba parang yang dipegang itu dibuang ke selokan. Gitu. Akhirnya dia buang itu parang, dia pergi selamatkan pacarnya. Saya sendiri berdiri di situ, setiap mahasiswa itu juga bingung mau lari kemana. Ya udah lari masing-masing. 337 orang. Iya, itu lari kemana. Lalu terus Akhirnya kemudian? saya berdoa, saya selesai berdoa buka mata, masa sementara menghancurkan kaca-kaca menuju ke saya. Lalu saya lihat, wah ini semakin dekat saya. Saya lihat ke arah kiri, belum ada orang, saya lari ke sana. Baru 4 langkah bertemu dengan massa yang begitu banyak. Rupanya mereka pakai senter juga. Lalu mereka berteriak, ada mahasiswa, tangkap, bunuh. Wow. Tuhan, saya mau dibunuh Tuhan. Lalu saya ketakutan, saya lari ke arah kanan. Baru 4 langkah bertemu dengan massa banyak lagi. Mereka Jadi kan pakai dikepung senter. gitu ya? Iya, gitu Kanan, dikepung. kiri. Mereka udah hampir 400-500 orang itu. Karena tujuan mereka kami harus terbakar semua di dalam asrama, harus mati semua. Memang tujuannya untuk dibunuh. Untuk kita dipotong lah. Bagaimana kamu bisa tahu bahwa tujuannya mereka adalah untuk Karena membunuh mereka kalian? bawa parang semua kan. Itu bawa parang semua itu. Akhirnya saya tabrakan, ketemu dengan massa lagi. Lalu mereka bilang, ada mahasiswa, tangkap, bunuh. Lalu saya mundur. Di belakang ada jalan setapak. Kampus kami kan di belakangnya jalan jalan setapak menuju ke pagar. Itu bisa lompat. Tapi waktu saya sampai di bawah pagar, massa itu tetap ikut saya kan, mereka pakai senter. Iya. Ada yang lari, kemana saya pergi ikut saya. Wow. Ternyata di belakang kampus kami di sana pagarnya 3 meter. Gimana mau melompat? Saya nggak bisa lompat sementara pendek gitu kan. Iya. Akhirnya cuma lari keliling pagar. Lari keliling pagar di ujung sana bertemu dengan 2 teman. Lalu sama-sama lari. Tapi dalam sekejap 2 teman ini bisa melompat lewat pagar itu dan saya ketinggalan di dalam. Wow. 2 teman udah sampai luar pagar lingkungan masyarakat. Pagar 3 meter itu. Iya. Mereka tingginya berapa? Tinggi banget kah? Atau Iya, pokoknya lumayan lah itu. ya, di dalam ketakutan ada terjadi Karena ada kekuatan ketakutan, gitu ya. ya Tuhan kasih kekuatan kan, mereka Iya, bisa iya. lompat. Tapi Domingus enggak, Saya nggak bisa. ketinggalan. Saya masih berdoa. Saya awalnya itu, lalu mereka berteriak, Domi keluar, Domi keluar. Saya bilang gimana saya mau melompat? Saya pendek begini nggak bisa gitu. Apakah nggak merangkak naik ke atas? Tujuan saya tadinya begitu. Tujuan saya kan ada teman 2 di belakang. Saya mau balik gini, saya mau ngomong. Udah, Sariman kamu duduk dulu supaya saya injak bahu kamu berdiri. Saya bisa panjat, lalu saya bisa lompat keluar. Iya, terus? Baru lihat belakang gini, dia udah sampai luar pagar. Oh, Sariman udah keluar pagar? Udah keluar. Wow. Di ujung sana baru ada pagar kawat duri. Disitulah saya buka pagar kawat duri lebar-lebar. Aduh. Lalu saya merayap keluar. Karena kawat duri kan duri ya. Jadi saya waktu itu tangan saya ini udah penuh dengan tusuk dengan ini. Jadi ini udah darah juga. Wow. Akhirnya kawat duri itu lebar. Lalu saya merayap keluar. Sampai luar pagar. Masa udah di belakang. Waktu mereka mau potong saya. Itu kalau mau potong saya ternyata parahnya kena kawat durinya. Nah itu kalau kena di kaki saya mungkin putus. Wow. Karena saya lihat parangnya ini tajam itu. Akhirnya Mas itu langsung ngomong, wih mereka udah sampai lingkungan masyarakat. Kita nggak bisa keluar. Udah masuk kembali ke kampus. Laki-laki kita bunuh, perempuannya kita perkosa. Aduh. Jadi Mas itu kan ngomong kayak gitu, saya lihat belakang gini loh. Ini lubangnya besar, kenapa? Masa ini nggak ikut. Tapi saat itu saya kan percaya bahwa Tuhan itu menambahkan kawat duri yang baru. Sehingga masih ketika mereka lihat kawat duri itu, pagar kawat duri itu, bahwa ini rapat kembali. Ini dari tempat yang Domingus lewat? Keluar. Iya. Wow. Jadi mereka nggak ikut keluar ya? Ikut gak keluar karena mereka tahu ini kawat durinya ini rapat. Tapi saya lihat ini lubangnya besar gitu. Akhirnya udah saya keluar lalu saya jalan seperti biasa sekitar 2, 3, 4 meter. Ketemulah sama dengan 2 teman ini. Lalu kami bertiga berjalan bersama di lingkungan masyarakat itu. Ya, sebentar.
Kira-kira penyerangan dari 400-500 orang itu apakah dari warga sekitar atau dari orang-orang luar yang terkoordinir untuk ke sana untuk Nah menyerang? itu masa datang dari luar, Jadi bukan dari kampung bukan setempat. dari kampung situ. Karena Kenapa kok bisa tahu? karena kita di kampung sini 25 tahun, kita aman-aman kok. Ya. Dan saya sempat baca kutipan artikel berita bahwa sebenarnya STT Dulos itu banyak memperhatikan warga kampung setempat ya. Ada Iya. Betul nggak pengobatan itu? gratis, Benar, ya, ada benar. bakti sosial yang sering Benar. kalian lakukan. Ya. Terus Itu kemudian? yang kita lakukan. Tapi ini masa datanya dari luar, entah dari mana nggak tahu juga. Gitu. Akhirnya saya udah keluar bertemu dengan 2 teman tadi, sambil kan berdoa, saya bilang Tuhan, saya kan badan saya tambah tergoncang, menangis, ketakutan, ya. Lalu badan tergoncang, saya bilang Tuhan, ini kami 3 orang, berani serang paling-paling baku pukul. Selesai berdoa, buka mata, 2 teman menghilang. Justru bertemu dengan massa yang begitu banyak. Wow, lo kemana mereka? Karena masa itu kampus kami di belakang, di bawah sana, ada jalan raya, ada jalan setapak, kampus kami di sini. Jadi kami jalan di jalan ini, bertemu dengan masa. Di jalan raya. Jalan setapak itu Oh, di menuju ke jalan jalan setapak. raya. Wow. Nah, itu. Nah, tiba-tiba 2 teman ini kan mereka berdoa kan nggak tutup mata. Oh, kamu tutup mata? Saya tutup mata sambil Oh, doa, oke. sambil jalan kan. Kalau darurat gak usah tutup mata Wah, mestinya. namanya udah biasa kan, namanya juga udah dari kecil kan doa bilang tutup mata, Nggak ya tutup dosa mata. juga kalau gitu. nggak tutup mata. Yang penting hatinya nyambung ke Tuhan. Biar kalau ada bahaya Iya. bisa lihat loh Bang. Lalu waktu mereka berteriak-teriak, ada mahasiswa. Lalu teman ini mereka ketakutan, 2 teman ini lari. Akhirnya satunya lari ke sebelah kanan, yang satu sebelah kiri. Lalu mereka pakai senter. Kemana mereka pergi, selalu ikut. Ya, Akhirnya Semal Sariman teman yang meninggal itu, ya udah ditangkap, dipotong, akhirnya meninggal. Aduh. Lalu teman saya namanya Yakob itu, dia juga akhirnya ditangkap, dia dicincang 9 kali. Apa? Dicincang 9 kali itu. Mati. Mati, nggak mati dia. Tapi ya parah dia juga. Ya. Lalu saat itu saya bilang, Tuhan itu kok mereka kejar-kejar 2 teman saya. Nah kalau saya lari pasti saya dikejar. Saya jalan seperti biasa. Jadi kamu berpikir lebbi baik jangan lari, nanti malah dikejar. Lalu saya jalan menuju ke rumah teman. Ada kebetulan masih saudara lah. Mas saat itu di semester 10 dia tinggal di luar karena susu skripsi. Ya. Nah tujuan saya ke sana. Nah waktu saya ke sana ke rumah dia itu masih ketemu sama teman-teman wanita yang lain, mahasiswa yang lain. Ada yang menangis, saya bilang udah kuatkan hatimu, kita tetap banyak berdoa. Saya masih ngobrol-ngobrol, saya berdoa sama-sama jalan kan. Iya, lalu? Gitu. Lalu teman saya bilang, udah Domi, ayo kita lari ke rumah kami. Bilang nggak usah, ini banyak masa, saya mau sembunyi di rumah Kak Agus aja. Gitu. Pendeta Agus gitu. Saya udah sampai depan rumah. Ya. Ketuk pintu, nggak ada yang membuka pintu bagi saya. Nah terakhir di situ ada yang sembunyi. Itu. Oh, memang sudah ada yang sembunyi di dalam rumah Ada yang Kak Agus sembunyi ini? di dalam. Oh dia nggak berani bukakan. Tapi mereka nggak buka. Akhirnya saya ketuk pintu, berteriak-teriak. Kamu nggak bilang aku Domingus gitu? Mereka nggak berani buka. Oh. Kak Agus buka pintu, tapi Kak Agus rupanya nggak di situ juga. Dia udah pergi, dia pergi pelayanan rupanya. Oh, anak-anak mahasiswa lain yang Yang sedang lain di sembunyi di dalam. sana. Oh. Akhirnya saat itu karena ketukan pintu agak keras, saya juga berteriak. Jarak antara rumah dan jalan setapak tadi dekat. Masa kan turun dari jalan raya kan lewat situ juga. Menuju ke kampus di belakang. Mereka dengar ketukan pintu. Lalu mereka alihkan senter ke saya. Mereka berteriak, itu ada mahasiswa. Tangkap, bunuh. Waktu saya dengar suara kayak gitu, saya lihat ke belakang kayak gini. Ternyata saya sudah dikepung sama massa itu. Lalu saya mau lari pun nggak ada jalan lagi. Disitulah saya ditangkap. Wow. Lalu apa yang mereka Akhirnya yang pertama tangan saya mulai diikat pakai tali dari belakang. Di belakang sini? Di belakang. Ya, terus kemudian? Lalu kepala saya ditutup pakai kain. Diikat gitu. Lalu saya dibawa. Itu pun pedang sudah nempel di leher. Jadi saya berdoa. Lalu saat itu saya juga, badan saya udah tambah tergoncang. Saya dikejar. Itu badan saya tergoncang. Saya menangis, berteriak-teriak. Saya bilang, Tuhan, saya tidak mencuri. Saya tidak bersalah dengan masa ini, Tuhan. Saya baru datang dari Kupang. Saya tidak mengerti apa-apa, Tuhan. Tolong saya, Tuhan. Berdoa dalam keadaan ketakutan, badan tergoncang. Karena pedang sudah nempel di leher. Pedang itu semakin digores-gores kayak gini. Ini udah bolong. Baju saya sudah penuh dengan darah.
Kamu doanya teriak-teriak. Berdoa berteriak-teriak, tujuan saya supaya ada polisi kalau dengar bisa datang nolong. Wih, ada yang Iya. ditangkap. Biar polisi itu datang nolong saya. Nah, tujuan saya di situ. Ya, tapi ada pertolongan nggak? Tapi saat itu akhirnya ya udah saya tetap dibawa, digebukin lah karena di tangan masa. Kerasa sakit sekali waktu itu? Atau udah nggak kerasa apa-apa? Namun kalau sudah di tangan masa, pasti itu setiap orang dengan dia punya kekuatan sendiri. Yang pakai tombak ya ditombak, yang pakai balok saya dipukul pakai balok. Cuma hanya saya bisa kekuatan saya malam hari itu cuma hanya berdoa. Saya bilang Tuhan saya tidak mencuri, saya tidak bersalah. Malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Itu doa saya. Nah selesai berdoa, ya. Lalu ada yang tendang saya, tapi saya udah dibawa. Dibawa, tetahunya ada yang tendang saya dari belakang, jatuh dalam got. Di depannya ada got. Domingus jatuh ke got. Jatuh dalam got, Iya, nggak bisa terus? bangun apa-apa lagi. Wow. Lalu memang nggak ada kasih lah kalau di tangan masa, nggak ada kasih, nggak ada cinta kasih lah malam hari itu. Yang ada cuman hanya bunuh, Kebencian. kebencian. Wow. Lalu ada seorang bapak, dia narik saya lagi dalam saluran air itu. Lalu dia angkat tubuh saya di atas kepalanya gini, dia banting saya, akhirnya pingsan. Aduh, gede kah orangnya? Ya saat itu bapak itu tinggi lah. Oh oke, waktu itu Domingus juga nggak Berat sebesar saya sekarang kan ya? baru 30, berat saya 34. Nggak seperti 34. sekarang ya. Berat saya 34, baru umur 19 tahun. Ya masih anak-anak baru tamat dari SMA kok. Wow. Istilahnya hitung-hitung kan. Tapi kamu kok bisa lihat bapak itu? Tadi katanya kepalanya ditutup. Iya, enggak, itu Udah waktu dibuka? itu sebelum dibuka memang masa itu kan yang bawakan. Sebelum saya ditutup itu kan kelompok itu saya lihat mereka. Masa itu saya udah tahu mereka, orang-orang ini. Gitu. Dan apakah mengenali orang-orang ini? Orang-orang ini akhirnya kan malam, jadi saya lihat mereka gitu ya kadang-kadang nggak ingat lah sampai hari ini kan malam kan. Iya. Tapi sejak waktu di depan rumah itu saya tahu mereka ini wajahnya ini gitu. Kau ingat Nah ini wajah yang bawa mereka? saya, orang-orang ini yang membawa saya. Nah sehingga pada akhirnya ya dibanting, saya kena percaya ini orang yang tadi mereka bawa saya kan terus gitu saya digiring gitu. Lalu 5 menit kemudian saya sadar, saya berdoa. Tuhan Yesus tolong saya. Nah waktu saya berdoa kayak gini, pikiran saya sudah aman dan masa ini sudah tinggalkan saya. Itu. Taunya masih yang tadi bawa saya mereka masih keliling. Di keliling saya mereka masih kepung saya di saat saya dibanting itu. Saya masih dijaga di situ, Bu. Oh mereka belum pergi meninggalkan Mereka belum kamu. pergi. Akhirnya waktu saya berdoa, saya bilang Tuhan tolong saya. Saya tidak mencuri, saya tidak bersalah. Malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Taunya masih ini ngomong, loh orang ini masih berdoa. Waduh. Orang ini masih hidup. Oh mereka kira udah mati. Mereka pikir sudah mati. Tapi terus, saat itu coba pura-pura mati ya. Tahan napas aja. Supaya jangan ini. Tapi memang itulah kekuatan Tuhan. Berdoa juga berteriak-teriak. Wow. Berdoa pun Berdoa, berteriak. berteriak-teriak. Saya bilang Tuhan saya tidak mencuri, saya tidak bersalah dengan siapapun Tuhan. Malam hari ini kalau saya meninggal, saya akan masuk surga. Nggak ada pikiran yang lain. Makin panas hati Iya. rasanya. Saya tetap berdoa. Orang ini masih hidup. Lalu mas itu berteriak, hei bangun. Bangun, ayo jalan lagi. Bergerak mau bangun, digebukin pakai balok. Aduh. Mas bangun, bergerak mau bangun, ditombak. Mas bangun, yang di tangan ada batu, saya ditimpukin. Akhirnya udah nggak ada kekuatan lagi, karena dipukul terus. Dan darah juga mengucur banyak gitu. Nah itu udah bolong ini kan, leher ini kan udah penuh, ini udah, pedang itu kan digores-gores, jadi baju saya udah basah. Iya. Gitu, akhirnya lalu mereka berkata orang ini sudah tidak kuat. Lepaskan ikatan di tangannya. Kan tangan saya kan masih diikat. Iya. Lalu mereka buka tali di tangan ikatan itu. Lalu terlepas, baru mereka tarik, pegang di tangan sebelah kanan. Saya ditarik gaya binatang, gaya anjing lah gitu. Oh, ditarik Diseret. gitu, Diseret gitu. Wow. Diseret gitu. Akhirnya saya berdoa, saya bilang Tuhan saya tidak mencuri. Malam hari ini kalau saya meninggal saya akan masuk surga. Doamu masih sama terus gitu. Iya, doa saya sama aja. Lalu masa itu tetap berteriak. Mereka berkata, wah kita dapat mahasiswa. Kita dapat orang dalam. Orang dalam maksudnya mahasiswa. Iya. Kita dapat mahasiswa. Akhirnya saat itu ada satu kelompok di sana. Ada yang jawab begini. Bawa dia ke sini untuk kita periksa dia. Ya udah saya dibawa. Lalu saya diserahkan. Tapi sebelum saya bertemu dengan kelompok massa yang kedua itu. Di situ saya berdoa. Saya bilang Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya. Engkau ada di samping saya. Berdoa dalam keadaan ketakutan. Badan tergoncang malam hari itu.
Tiba-tiba sudah di ujung tanduk, baru Tuhan Yesus itu berbicara. Dia berkata, lihat suara bisikan ngomong begini, jangan takut, aku menyertai engkau. Wow. Padahal itu sudah ada di dalam, sudah tidak berdaya istilahnya. Nah sudah di ujung tanduk, baru Tuhan Yesus ngomong. Suara bisikan itu begitu membuat saya damai. Yang tadi badan saya tergoncang karena pedang, tiba-tiba roh ketakutan hilang. Wow. Tinggal damai sejahtera. Wow. Sehingga mereka gebukin saya pakai balok pun, badan saya nggak sakit. Mereka tombak saya pun, badan saya nggak sakit. Timpukin saya pakai balok pun, badan saya nggak sakit. Karena saya kena percaya, Tuhan Yesus memberikan kekuatan yang baru. Wow. Wow. Malam hari itu. Wow. Akhirnya lalu kelompok masih itu bilang, bawa ke sini. Lalu saya diserahkan kepada kelompok masih yang kedua, ditaruh di tengah-tengah lingkaran massa. Mereka bukan periksa identitas, tapi mereka ini tepuk tangan. Potong, bunuh. Oh itu rame itu. Wow. Dan tidak ada polisi sama sekali? Nggak tahu itu apakah ada polisi atau tidak. Kamu udah nggak ngerti itu pokoknya? Saya udah, karena kepala kan masih ditutup. Oh, oke. Lalu ada yang berkata, jangan bunuh dulu, jangan potong. Kasih bangun dia. Periksa KTP-nya, periksa identitasnya. Jangan-jangan kita salah potong, ini teman kita. Mereka kasih bangun saya berdiri, lalu ada seorang bapak datang dari arah kiri. Saya tahu dia datang, karena masa juga tetap ada. Memang ada bapak satu dari samping kiri, langsung dia buka kain ya. Jadi kepala saya ini kan ditutup gitu. Ditutup pakai kain lah, istilahnya ditutup kayak gini, kan diikat gini. Jadi nggak lihat apa-apa, kayak penjahat gitu. Ya, lalu ditutup gitu. Dia buka sarung itu, lalu saya buka mata. Ih, ada polisi. Cuma satu orang di situ. Oh, ada polisi. Ada polisi. Tapi dia nggak nolong. Oh, Mungkin dia nggak takut nolong. terhadap massa. Karena nggak berani kali. Nggak ya, berani juga. kali. Liar tuh masyarakat. Lalu orang yang di samping dia maju ke depan, dia senter dari kaki sampai di wajah saya. Dia lihat rambut, saat itu rambut saya belum gunting, agak tinggi lah, agak ini belum gunting, belum potong ya. Jadi rambut keriting, jadi mereka dia tahu ini, wah ini rambut keriting gitu. Ini orang luar pulau, bunuh dia. Dia ngomong gitu, saya tunduk kepala dan tutup mata, berdoa lagi. Selesai berdoa, saya buka mata, lalu ada seorang bapak datang dari sana, dia bawa kayu besar. Dia bilang, minggir. Saya mau tanya dia. Akhirnya mungkin teman mereka, mungkin pimpinan mereka lah masa ini. Lalu dia berdiri samping kiri, dia memberikan 2 pertanyaan. Mau ikut Tuhan Yesus atau meninggalkan Tuhan Yesus? Tapi tiba-tiba saya langsung ngomong, hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Di luar Yesus binasa. Perkataan ini membuat bapak ini dan masa kelompok masih yang besar ini marah. Itu. Nah sehingga bapak itu pun dia pakai balok tadi, dia marah, dia pukul saya pakai balok, saya jatuh ke depan 2 meter, selanjutnya tidak sadar lagi. Kenapa kamu nggak mau menyangkal Yesus? Saya nggak ada pikiran sampai di situ. Nah kalau saat itu saya ikut kemauan masa itu, saya ini meninggalkan iman saya dong. Saya meninggalkan iman saya. Tapi tiba-tiba saya nggak ada pikiran yang lain. Saya langsung ngomong, hanya di dalam Yesus ada jaminan keselamatan, di luar Yesus binasa. Kamu nggak pengen hidup? Tapi saya nggak ada pikiran untuk mau mati atau hidup atau apa. Pokoknya saya ngomong kayak gitu aja lah. Masih juga menginjil ini ya di detik-detik terakhir. Terakhir itu, saya ngomong kayak gitu, akhirnya bapak itu pun dia marah, dia pukul saya pakai balok, saya jatuh ke depan 2 meter. Di bagian mana yang dipukul? Di bagian kepala bagian kiri sini, saya jatuh, akhirnya tidak sadar lagi. Saya nggak tahu apakah dipotong seperti itu. Saya nggak tahu apakah waktu dipotong kayak gitu atau langsung begini. Ini saya kamu tahu. Ya ini saya. Ya. Ini siapa yang moto ini? Nah ini dari wartawan SCTV ya. Waktu itu mereka kasih lah. Gitu. Jadi mereka waktu itu mungkin tahu ada keributan, mereka datang. Mereka datang, udah ada wartawan lah mereka. Tapi ini apakah kejadian waktu dipukul atau setelahnya? Beberapa jam setelahnya? Itu berapa jam kemudian karena itu berapa jam kemudian baru kamu ditemukan? Nah itu sebelum ini udah jam 3 pagi ini foto. Ini jam 3 pagi ini. Tapi saya dipotong itu jam 10 malam. Pas saya dibawa itu. Dan saya dipukul pakai balok itu jam 10 malam itu. Nah itu udah jam 10 malam. Karena saya pakai arloji juga. Saya lihat. Kamu dipotong, maksudnya gimana? Dipotong di mana? Itu kan di leher gitu kan. Akhirnya ya udah mereka pukul saya pakai balok. Ya. Selanjutnya saya tidak sadar lagi. Oke. Ya, terus. Nah ketika matinya itu yang indah.
Oh, kamu mati maksudnya. Nggak iya. sadar itu bukan pingsan ya? Bukan pingsan, akhirnya mereka buang saya, itu saya juga nggak tahu gitu. Tapi ada perjalanan waktu saya mati dulu, saya balik baru saya tahu leher saya ini dipotong. Oh. Nah itulah yang saya mau ceritakan. Iya, apa tuh? Silakan. Bahwa Bagaimana? lihat peristiwa ini, Tuhan izinkan sehingga saya bisa melihat bahwa di balik kematian ada kehidupan. Wow, Nah, itu. luar biasa. Saya juga tidak pernah membayangkan bahwa saya bisa hidup lagi sampai hari ini. Apa yang Domingus lihat dan alami pada waktu di dalam kematian itu? Jadi sebenarnya kalau kita percaya Yesus, matinya enak. Kenapa Enak saya ngomong gimana? demikian? Bagaimana? Dipotong kok enak? Iya, karena rupanya kalau kita benar-benar percaya Yesus, apa yang tercatat dalam Injil itu terjadi. Itu. Nah, karena saya udah mengalami yang namanya kematian itu, karena ketika roh saya keluar dari tubuh saya, bisa lihat tubuh saya tertinggal loh. Nah, waktu mereka kan potong saya, tiba-tiba kan roh saya udah keluar. Jadi seperti di film-film itu? Wah, saya nggak tahu pernah nonton film ya. Karena kita di asrama nggak pernah nonton film juga. Tapi kan setelah ini pernah nonton film dong. Kalau di film-film kan ditunjukin biasanya kalau Katanya bilang ada film apa ya namanya itu, horor apa Ghost semua. atau apalah. Itu katanya Jadi, rohnya keluar seperti orang itu. bisa ngelihat badannya gitu. Badannya. Nah itu juga seperti itu. Domingus melihat badan kamu. Lihat. Kayak Dr. Strange gitu, Ya. melihat badannya gitu. Jadi ketika roh saya keluar dari tubuh saya, itu seperti star mau lari gitu. Pertandingan lari siap, Oh, tiba-tiba jadi- langsung. Oh, rohmu itu Roh bentuknya saya kayak keluar. gitu. Oke, Waktu terus? keluarnya seperti itu. Iya. Oke. Jadi roh saya keluar dari tubuh saya seperti star mau lari. Selanjutnya roh saya melayang-layang di atas tubuh saya. Kayak Superman. Nah, roh saya seperti renang lah, tubuh saya di bawah, roh saya ini melayang-layang di atas tubuh. Heeh. Tapi roh saya itu tiba-tiba ngomong. Roh saya ngomong kayak gini loh, barang saya tinggal. Kamu takut nggak waktu itu? Barang saya tinggal, ini udah nggak ada. Jadi Nggak kamu ada ingat rasa- ini? nggak ada rasa takut. Kejadian waktu Iya. itu ingat? Maksudnya melihat tubuh kamu itu, kamu Dia ingat? tubuh, tapi nggak mikir apa-apa. Itu hanya roh saya langsung ngomong, loh barang saya Udah tinggal. nggak ada rasa sakitnya ya? Nggak ada sakit. Tapi roh saya langsung ngomong, loh barang saya tinggal. Barang saya tinggal nih. Hah? Tiba-tiba roh saya berdiri di alam roh. Di alam roh itu gelapnya luar biasa. Gelap. Hening, tidak ada suara apa-apa dalam sana. Roh saya cuma melayang-layang. Ini mau jalan kemana? Nggak tahu jalan. Gelap dan hening. Gelap dan hening. Nah kita pikir kalau meninggal, lipat tangan terakhir begini, lalu dilipat begini, tiba-tiba roh kita keluar, surga. Gimana gitu? Nggak mungkin. Enggak, bukan seperti itu ya. Nggak seperti itu. Berarti saya ulang dulu, ini recap dulu nih. Jadi kelihatan kamu mulai seperti kayak orang mau lari, Iya, terus kemudian kamu seperti orang mau berenang posisinya, iya, dan kemudian masih mengerti sekitarnya apa yang terjadi gitu ya. Dan kemudian tiba-tiba terjadi perpindahan ini ya, latar gitu. iya, Dan tiba-tiba kamu ada dalam ruangan gelap gitu. iya. Dan hening. Lalu? Akhirnya, Dan hening. waktu roh saya berdiri kan melayang-layang nih. Ya. Lalu tiba-tiba roh saya ngomong gini, mau kemana ya? Mau kemana nggak bisa jalan. Tiba-tiba roh saya langsung ngomong lagi, Tuhan Yesus mau kemana? Nah ketika sebut Tuhan Yesus, baru ada 5 malaikat hadir. Wow. Berarti kuncinya sebut Tuhan Yesus. Wow. Wow. Nah itu. Roh saya langsung ngomong, Tuhan Yesus mau kemana? Nah secara manusia kalau kita berpikir, di alam roh itu pasti kita mau ngomong gini, mau kemana ya? Tapi tiba-tiba kok bisa sebut Tuhan Yesus mau kemana? Nah kenapa sebut Tuhan Yesus? Karena ada Roh Kudus berdiam dalam hidup saya waktu saya masih hidup. Amin. Makanya Tuhan Yesus udah ngomong, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk, jikalau ada orang mendengar suaraku dan membuka pintu hatinya, saya akan masuk. Amin. Makanya waktu saya masuk dalam Dulos itu kan latar belakang saya kan gereja walaupun udah Kristen, namun ini kan KTP kita nggak ngerti, bilang buka hati terima Tuhan Yesus. Ya udah kan mereka layanin, Iya. akhirnya bilang udah terima Tuhan Yesus. Iya. Akhirnya seundang-undang Tuhan Yesus masuk dalam hidup saya sehingga bisa mengenal dia secara pribadi, sehingga Roh Kudus itulah yang berdiam dalam kehidupan saya, sehingga waktu saya meninggal itu, roh saya keluar itu tidak sendiri. Tapi ada Roh Kudus yang berdiam dalam kehidupan Amen. roh manusia Amin, itu. amin. Sehingga langsung akan sebut, dia udah tahu Tuhan Yesus mau kemana. Jadi itu passwordnya. Itu Ya. passwordnya. Makanya Tuhan Yesus sendiri udah ngomong, aku pergi untuk menyediakan tempat tinggal bagi kamu. Di mana aku berada, di situ pun kamu akan bersama Berada, dengan aku. ya. Amin. Namun aku akan menyediakan kamu seorang penolong, yaitu Roh Kudus, pribadi Allah yang selalu kita harus undang untuk masuk dalam kehidupan hati kita.
Puji Tuhan. Pribadi Allah ini, Roh Kudus ini, dunia membenci dia. Dunia tidak melihat. Dunia membenci dia. Tapi Tuhan inilah yang menyediakan roh itu untuk masuk dalam kehidupan manusia ini. Wow. Nah ini. Ya, oke. Sekarang kita sambung dengan adanya 5 malaikat itu. Iya. Apakah Domingus melihat wajah mereka atau bentuk formnya gitu atau apa yang kok kamu tahu Iya. bahwa ini malaikat Tuhan? Akhirnya roh saya berkata gini, Tuhan mau kemana? Baru ngomong kayak gini, 5 malaikat langsung hadir di samping kanan roh saya sekitar 2 meter gitu. Tapi waktu mereka hadir, kalau nonton film Mr. Bean, dia turun dari sudut. Nah, datang seperti itu. Jadi Tiba-tiba tuk, Oh. gitu. Mereka di dalam lingkaran ini. Oh gitu. Kok banyak 5? 5 malaikat. Langsung roh saya ngomong gini, Tuhan Yesus ini kan malaikat yang terbaik. Pasti membawa roh saya ke jalan yang benar. Secara manusia ngapain ngomong gitu? Tapi ini tuntunan dari Roh Kudus semua. Itu roh Tuhan ini. Ya, tiba-tiba 5 malaikat ini mereka ada komunikasi. Tapi roh saya nggak mengerti dengan bahasa mereka di dalam lingkaran itu. Oh. Jadi Roh saya mereka masih melayang-layang nih. Iya. Tiba-tiba selesai 5 malaikat ini komunikasi, tapi 5 malaikat ini 2 meter itu tinggi gitu. Ya seperti ya yang ini atas ini nih. Ya, Iya, sampai iya. sinar atas ada sudut itu. Lalu roh saya lihat mereka ini kan pakai jubah putih semua. Wajah mereka ini cantik gaya wanita lah. Apa itu jenis malaikat dari Gabriel? Mungkin jenis malaikat krunya dari Gabriel atau Mikhail gitu kan. Mungkin ini kru mereka itu. Wow. Jemput gitu. Iya. Akhirnya roh saya langsung ngomong, ini malaikat yang terbaik. Selesai mereka komunikasi, lalu malaikat yang satu itu keluarin tangannya, putih gitu kan. Keluarin tangannya putih baru seperti ada apa ya, ada cahaya gitu. Ada sinar keluar dari sini. Gitu ya. Ada tangan ya, bentuk tangan, tapi di sini ada bentuk seperti api gitu, menyala-nyala di sini. Wow. Tiba-tiba waktu dia pegang tangan roh saya, seperti sadar ini saya pegang tangan saya sendiri. Sadar gitu. Oh, terasa pegangannya? Terasa. Oh, oke. Akhirnya saya ditarik masuk dalam terang itu. Di situ langsung injak sesuatu. Sesuatu yang diinjak itu bercahaya begitu luar biasa. Seperti saat ini kita injak lantai. Jadi itu kerasa nggak perjalanannya itu atau tiba-tiba set gitu? Nggak, tiba-tiba saya ditarik aja masuk. Karena melayang-layang kan. Nah, langsung ditarik masuk aja. Ya. Gitu. Jadi dari melayang-layang menginjak lantai. Langsung injak lantai itu. Injak yang cahaya itu. Langsung seperti sadar gini. Dan di situ awal dari kehidupan yang baru. Iya. Akhirnya roh saya tidak lihat tubuh saya lagi di luar. Tidak lihat lagi gedung yang terbakar gitu. Tapi sebelum waktu di alam roh itu gelap. Tapi masih Tuhan memperlihatkan bahwa itu gedungnya terbakar. Oh, waktu gelap masih bisa lihat. Bisa lihat roh saya tapi di arah di sana-sana gelap. Iya. Roh saya masih lihat tubuh saya dalam keadaan gelap pun. Iya. Roh saya lihat tubuh saya tertinggal. Tapi itu anehnya. Tapi sampai hari ini saya tanya begini. Tuhan Yesus, kenapa dalam gelap itu engkau tunjukin kampus yang terbakar dan engkau tunjukin tubuh saya tertinggal? Iya. Tuhan Yesus ngomong, saya memperlihatkan gedung itu tidak ada arti buat saya. Saya memperlihatkan tubuh kamu itu tidak arti buat saya lagi. Arti buat kamu adalah rohmu. Jadi tubuh yang dipoles ini, yang kelihatan ganteng, yang cantik, itu di mata Tuhan itu tidak ada arti. Oh. Yang dipersiapkan itu yang tidak kelihatan, yaitu roh manusia itu yang harus diisi dengan firman Tuhan. Dan karena ini yang dia berharga. Amin. Roh manusia ini ketika keluar dari tubuh, makanya di sini saya lihat dalam firman Tuhan bahwa kita ini pendatang, kita ini orang asing. Berkata dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama, maka itu janji Tuhan luar biasa di situ. Makanya kalau kita buka sebelum saya sambung Boleh. kesaksian Ayo, ini, silakan. karena di balik kematian ada kehidupan. Dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang pertama, ya. Saya baca ya. Boleh. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Amin. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik
ataupun jahat. Amin. Jadi ini sebenarnya inti dari kesaksian saya ini. Bahwa di balik kematian ada kehidupan. Nah sehingga bahwa roh secara manusia, waktu roh kita keluar ini, mungkin kita secara manusia hati ini kita berpikir bahwa tidak ada, seperti tidak ada wujudnya. Lihat begini tiba-tiba hilang aja. Tapi di alam roh ini ketemu kayak gini kok. Ya, hidup lagi seperti ini juga. Nah sehingga di sini mau katakan bahwa di balik kematian ada kehidupan yang sesungguhnya. Amin. Yes. Yang penting percaya Yesus dulu. Amin. Tapi kalau nggak percaya Yesus, ketika roh kita keluar ini mau kemana? Kuncinya harus sebut Tuhan Yesus loh, harus kenal Tuhan Yesus dulu. Iya. Jadi kehidupan di dunia ini sementara. Betul ya, Benar. ini tadi dikatakan kemah gitu kan ya. Iya. Dan kemudian nanti yang kekal itu adalah yang bukan yang di dunia ini, tetapi kehidupan setelah kematian itu tadi. Iya. Yang di sana yang kekal itu sifatnya ya. Iya. Oke. Yang tidak kekal, yang kekal itu yang harus dipersiapkan itu roh kita ini. Iya, betul. Karena Roh- roh kita yang menjalani ya. Ini kan cuma nempel. Iya. Roh manusia ini kan cuma nempel. Betul. Tiba-tiba Tuhan mengutus bilang kamu harus pulang. Ya roh ini keluar, dia akan pulang untuk mempertanggungjawabkan. Nah ini pulangnya ini apakah ada yang jemput atau tidak? Karena kalau keluar dari tubuh kita ini, tidak mungkin lipat tangan begini langsung bilang, surganya luar biasa. Iya, Nggak mungkin. kita nggak tahu lah, alam itu kita nggak mengerti. Kita nggak ngerti. Kalau Iya, kita iya, mati iya. bawa HP kan bisa setting. Surga di mana? Buka Google Map-nya di mana? Map-nya. Iya, iya, iya. Seperti saya datang dari rumah kan pakai Google Map-nya kan, Iya, iya. bisa Ternyata gua nggak antar. bawa HP tapi Ini nanti nggak ya. bawa apa-apa. Google Semua Map-nya Injil. ditinggal. Kau baca Injil itu Google Map-nya. Amin. Amin. Ah. Yes. Ya, Tapi ya. kita nggak pernah kita anggap kita hidup ini berdebat mengenai Injil. Udah selamatkan diri kita masing-masing lah. Iya kan? Ya, ya, Kalau Tuhan panggil kita tahu dia datang dari surga, dia juga akan pulang, dia tahu jalan kok. Oke. Kecuali dia tidak pernah datang dari surga, dia pulang kita ragu-ragu kok. Kan gitu. Iya. Betul. Aku datang dari sana, aku pulang juga ke arah itu. Ya. Makanya saya di sini saya berpikir kembali bahwa rupanya Ya. orang yang percaya kepada Yesus, surga itu ada di depan mata kita. Amin, amin. Kenapa kita harus Haleluya. takut mengenai kematian? Iya, iya. Karena di balik kematian ada kehidupan. Jadi Haleluya. indah ya. Yang kamu Kematian lihat itu indah. Yang penting lu percaya dulu. Oke. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Dia udah nawarin kok. Yesus itu bukan milik orang Kristen. Cuman kalau nggak percaya, nggak tahu lah Ini siapa yang milik jemput nanti semua ya. umat manusia di bumi ini. Iya. Jadi ada Kau percaya? undangan terbuka yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada semua makhluk, semua manusia ya. Benar. Iya. Ya, asal mau terima, percaya. Yang penting percaya. Percaya dia. Tapi kan kadang-kadang orang berkata kalau percaya Yesus kan masuk gereja. Loh mana waktu Yesus datang bangun gereja? Dia nggak pernah bangun gereja kok. Dia cuma hanya memberitakan keselamatan itu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Percaya dengan hatimu, mengaku Percaya. dengan mulutmu ya. Itu cukup ya. Cukup. Oke. Iya, tapi orang yang hidup percaya dengan Tuhan, hidupnya pasti akan berubah dong. Berubah. Kalau dulu jahat, sekarang Menjadi menjadi orang baik. yang baik. Menjadi orang yang baik. Iya. Domingus katanya dulu kan ini namanya Domingus kejam ya. Iya. Betul ya? Benar. Kalau dulu sebelum Iya. kenal Tuhan kejam. Iya, Sekarang itulah. jadi kejam. Iya, iya, iya. Lalu ceritakan. ceritanya bagaimana? Iya, Domingus. Iya. Apa yang terjadi ketika kamu sudah masuk dalam terang itu? Nah sehingga saya kembali kepada firman Tuhan bahwa rupanya kita ini pendatang. Kita ini orang asing. Betul. Kita datang cuma kos-kosan. Waktunya Tuhan panggil kita harus siap. Siap tidak siap, saudara akan dipanggil sama Tuhan. Ya. Ini roh kita ini yang akan keluar ini yang harus utamakan supaya ada yang jemput. Ya. Makanya kuncinya itu Yesus. Ya. Amin. Ketika kita meninggal, roh kita keluar, lu mau sebut siapa? Yesus. Kalau saya nggak kenal Yesus, waktu saya masa hidup saya kalau nggak kenal Tuhan Yesus, tiba-tiba roh saya keluar, lalu saya ngomong, Om mau kemana? Ya Om saya kalau nggak percaya Yesus dia keluar di sana, Om lagi dibakar ini. Lu ngapain datang ke sini? Ya kan? Om juga lagi dibakar, ngapain lu datang ke sini? Akhirnya malaikat jahat itu pasti datang, ini kan milikku. Iya, iya. Jadi dijemput apakah untuk dibuang dibakar atau dijemput untuk bertemu dengan yang punya kehidupan nih? Yang punya kehidupan. Betul. Oke, lalu ceritanya bagaimana? Akhirnya roh saya berkata gitu, lalu malaikat datang. Lalu roh saya dibawa, ditarik masuk dalam terang itu. Disitulah awal kehidupan yang sesungguhnya. Bagaimana itu kehidupan? Di situ ada damai, ada sukacita begitu luar biasa bersama dengan 5 malaikat ini. Apa yang kamu lihat? Tiba-tiba dalam lingkaran ini, mereka komunikasi.
Selesai 3-5 malaikat ini komunikasi, mereka langsung bagi. Ya. Tadi kan 2 malaikat itu kan roh saya masih di samping, di pinggir terang ini. Ya kan terangnya sampai roh ini. Tapi mereka di sini. Tiba-tiba 5 malaikat ini mereka bagi posisi. 2 malaikat di samping kanan, 2 malaikat tiba-tiba dia pindah di sini. 1 malaikat dia maju di depan. Lalu mereka komunikasi lagi 5 malaikat ini. Tahu mereka ngomong apa? Saya nggak ngerti. Nggak Roh ngerti, saya nggak tetap nggak ngerti. ngerti bahasanya. Iya, Ya. nggak ngerti bahasa itu. Lalu tiba-tiba langsung roh saya itu kan kita jalan sama-sama. Lalu 1 malaikat gandeng yang 1 malaikat di sana, tangan sebelah kanan. Malaikat yang di samping saya pegang tangan saya sebelah kanan. Tangan roh saya di sebelah kanan ini, 1 pegang di sini. Ya jalan seperti biasa gitu. Jadi dikawal nih. Dikawal, dia jalan Ya. seperti biasa. Terus kemudian? Nah akhirnya melangkah, ternyata di depan itu malaikat yang di depan saya, dia melangkahkan kaki. Ada 1 jalan langsung terbuka. Jalan ini lurus, terang luar biasa. Jadi kita lihat ini Jalan tidak ada yang ujungnya lurus. itu. Nah ketika jalan ini terbuka, lalu roh saya bersama dengan 5 malaikat ini melakukan perjalanan cukup jauh. Baru terbuka begini, di pinggir kiri kanan terjadi perubahan. Apa itu? Di dalam gelap itu ada orang menangis minta pertolongan. Ada orang menangis meraung-raung dalam kegelapan itu. Mereka nangis, tolong. Seperti ada siksaan di dalam gelap ini. Akhirnya kita jalan, roh saya bersama 5 malaikat ini jalan terus. Mengikuti terang yang ke depan ini malaikat ini. Kegelapan menutupin dari belakang. Suara tangisan seperti dekat-dekat kami ini mau masuk. Jadi yang di dalam gelap ini ada orang-orang yang menangis dalam kegelapan ini, jiwa-jiwa yang menangis dalam kegelapan ini, mereka berusaha untuk masuk dalam terang ini. Tapi nggak bisa. Kecuali malaikat ini seperti narik mereka baru bisa masuk. Ya, oke. Seperti waktu roh saya ditarik itu. Iya, baru bisa masuk. Baru bisa masuk dalam terang ini. Oke. Iya, Tapi malaikat ini jalan terus. Amazing story. Ya. Mungkin rencana dari Tuhan ini memang Tuhan hanya tahunya mana dombanya. Ya. Makanya waktu saya dijemput, tiba-tiba jalan ini terbuka di dalam gelap ini mereka lihat ada yang dijemput. Iya. Makanya mereka menangis-nangis juga berusaha masuk, tapi gelap dan terang Tidak tidak bisa bersatu. bersatu. Jadi yang gelap tidak bisa masuk ke tempat kalian. Dalam jalan ini. Dia pun nggak bisa masuk kalau nggak ditarik sama malaikat. Kalau saya nggak ditarik. Oke. Gitu. Karena masa hidup saya sudah kenal Tuhan Yesus. Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati saya. Makanya langsung connect dengan surga. Iya, Malaikat iya, turun, iya, dia iya. kenal saya. Oke. Nah kalau kita nggak kenal Yesus, siapa yang mau turun dari surga mau jemput lo? Aku nggak kenal kok. Ya ngomong-ngomong kasar lah, kalau saya nggak kenal Pak Pendeta juga, saya datang ke rumah. Malam ini saya mau tidur ya. Lo kamu siapa? Lo mau Betul. tiba-tiba datang di rumah saya, mau ngapain di sini? Lo dari mana? Enggak, cuma jalan-jalan di kamarmu. Wah ini pencuri. Berteriak-teriak, tangga digebukin juga. Karena nggak kenal orang. Betul sekali. Nah itu, harus kenal dulu. Oke. Ya. Sebenarnya orang berpikir bilang bahwa matinya begini-begini. Nah, nanti dulu. Nanti waktu mereka pulang baru dia akan tahu. Kenapa nggak percaya Yesus ya? Terlambat lah. Nah, itu. Akhirnya roh saya langsung bersama dengan 5 malaikat ini melakukan perjalanan cukup jauh. Berapa melalui jauh, tahu jalan itu. Itu jalannya jauh. Itu mulai jalan dari jam 10 lewat sampai ketemu dengan pintu. Semakin jalan kan jalan ini semakin sempit. Oh. Di ujung jalan pintu yang sempit itu, di sana ada pintu seperti lubang jarum. Pintu itu lonjong. Akhirnya roh saya tiba-tiba 2 malaikat dari samping kanan, mereka maju di belakang, malaikat yang di depan. Di belakang. Jadi 3 malaikat, lalu roh saya, lalu 2 malaikat di belakang. Antri di depan pintu itu. Lalu malaikat yang pertama yang tadi menunjuk bawa terang itu, lalu dia masuk. Tiba-tiba roh saya langsung ngomong, Tuhan Yesus badan saya kecil pasti masuk. Gitu. Tahu-tahu udah lewat. Emang sempit banget. Iya, karena apa? Ketika sebut Tuhan Yesus, itu karena perkataan iman di dalam surga itu terjadi. Jadi itu nama Tuhan itu yang menyelamatkan yaitu Iya. ya. Kalau kita di dalam alam roh, ketika malaikat datang jemput, kita ngomong sesuatu itu iman langsung terjadi. Langsung Karena ada di situ. tubuh kemuliaan nih. Ah, kata tubuh firman kemuliaan. Tuhan ya. Benar. Wow. Lalu? Langsung udah lewat pintu yang sempit, ternyata di balik sana ada taman yang indahnya luar biasa. Firdaus. Itu taman itu indahnya luar biasa. Selanjutnya lihat belakang gini, sudah tidak ada pintu lagi, tertutup. Wow.
Hanya ada Langsung taman tertutup. yang arahnya ke sana. Suara tangisan itu pun tidak ada lagi di sana. Jadi seperti Wow. ada di alam yang lain lagi ya? Iya. Apakah itu di dalam di dalam Taman Firdaus atau di halaman surga? Tapi di situ ada damai, ada sukacita begitu luar biasa. Satu saat yang percaya kepada Yesus pasti lewat itu. Amin. Siyakin itu. Amin. Amin. Siakan itu. Karena ini saya akan mempercaya apa yang terjadi dalam firman Tuhan tahu kitab apa itu antara orang kaya dan Lazarus itu. Iya. Ya, di dalam kitab Matius. Ya. Makanya antara orang kaya dan Lazarus, ketika orang miskin ini meninggal, dia dulu di atas pangkuan Abraham. Ya, Ya. maaf, di Lukas 16 tepatnya. Itu. Lalu matilah orang kaya ini. Orang kaya ini tiba-tiba juga berada di dalam tempat siksaan itu. Iya. Baru dia lihat ke atas sana. Ternyata memang benar dia lihat Lazarus duduk di atas pangkuan Abraham. Lalu dia akan ingat. Tuhan ingatkan dia dalam sekalipun di dalam api itu, dalam siksaan itu diingatkan. Coba kamu lihat waktu masa hidupnya kamu gak pernah peduli dengan orang ini. Kamu kan kaya, dia datang di rumah kamu. Dia minta sesuatu pun kamu pelit. Dia minta sesuatu pun kamu tidak pernah memberikan buat sama dia. Dia hidup menderita. Tapi ketika dia meninggal, maka dia bersenang-senang di sini. Dia tidak dibakar, tapi sekarang kamu menikmati Wow. kebakaran di dalam situ, kepanasan di dalam api itu. Lalu dia ngomong, Bapak Abraham suruh Lazarus untuk memberikan saya setetes air buat saya. Betul. Saya dalam keadaan kehausan. Ya. Tapi bilang nggak bisa. Dia ngomong lagi, Bapak Abraham bisa nggak suruh Lazarus turun ke bumi lagi? Iya. Supaya kasih tahu yang lain. Saudara-saudaranya. Saudara saya kan tinggal 7 orang. Supaya satu saat kalau mati jangan masuk di sini. Nanti dibakar juga. Masa kita itu adik kakak ini dibakar semua? Tapi apa jawaban Bapak Abraham? Ya. Ya nggak bisa. Sekalipun saat ini Tuhan Yesus membangkitkan orang mati juga nggak percaya. Nah ini hari ini Tuhan membangkitkan saya kok. Saya hidup. Saya menceritakan hal ini buat saudara. Percaya nggak? Nah itu. Percaya haleluya. Tidak percaya nggak apa-apa. Nanti saudara akan pulang. Nanti akan pulang. Nanti akan ngalamin. Ngalamin. Nah ini mau menggenapi firman Tuhan. Tuhan sedang membangkitkan orang mati. Amin. Amin. Supaya orang melihat lagi, aku masih berkuasa. Yes. Siapa yang percaya kepada Yesus,